Ya, selamat malam. Shalom Manbanta Krina. Halo. Selamat datang di PJJ Gabungan GPKP Rumunjuk Jakarta. Khususnya katakan kami selamat datang man sini hamati kami Pendeta Christmas Barus, Ketua Moderaman GBKP. Ya Bang, ya Bang. Ya, min gia teh kami kam sibuk ya, tapi banci sempat kendu guna hadir di PJJ Gabungan Ibas Wari si Sendahenda. Ya Bang. Pan kita Krina perpulungan GPKP Jogja ipindo kami gelah ula hidupkan mikdu ya, di lengakam ngerana banci matikan dulu be mikdu gelah ula terganggu PJJ-nta dibenakan PJJ-nta ibas waris sendah. Urutan acarana MKAP pemenakari rende kita lebih doa pembuka oleh tuan rumah PJJ Galatia ibabai Ketua PJJ Galatia Bapak Wahyuni Ginting. Lanjutkan ngoge kata di bata ibas kuan-kuanan 10 telu ayat sada pulih Kamis kuan-kuanan 10 telu ayat sada, lanjutkan ayat 15 pasal 15 ayat 20. Lanjutkan tuan rumah penggejapan cagi rende kita ibas kitab Neden nomor 244 ayat bait si pemenara si petelukan. Seterusnya penggejapan mewakili PJJ Korinti, harapkan kami ngolit itunjuk du perwakilan du. Cagi penggejapan mewakili PJJ Filipi. EP harapkan kami ngot itentukan du isesi mewakili PJJ Filipi guna mereka penggejapan. Lanjut rende kitab Nenden nomor 374 bait si pemenaras peduakan. Langsung kari irakut pendeta ketua moderaman. Nah, biasanya kita diskusi lebih maka irakut gundari irakut lebih dunge banci kari kita diskusi. Teruskan diskusi ras sharing. Gelah rana waktu unta guna diskusi ras ketua moderaman. Selanjutkan lid kari Momo ibas PJJ masing-masing saya persembahan sambil rende ibas kitab Nenden nomor 350. Terakhir kari doa persembahan, doa syafaat bagi GP Pertoton Tuhan ibabai pendeta anta pendeta Kristaloni Berusun Lingga. Terakhir kali ramah tamah di lid tendu cakap-cakap ya. Enda makap kami acara antai Baswari si sendah dibenakan dagi PJJ-nta rende kita ibas kidung pujian dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara. Ibas Yesus kita ersenina. Ibas Yesus kita ersenina. Ibas Yesus kita ersenina. Ibas Yesus kita ersenina. Gundari serasa lalam. Ibas Yesus kita ersenina. Sekali nari dalam
Dalam Yesus kita bersaudara. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ibas Yesus kita arsenina. Yesus kita arsenina. Ibas Yesus kita arsenina. Ibas Yesus kita arsenina. Gundari serasa lalap. Ibas Yesus kita arsenina. Jur Gundari, serahkan kami man tuan rumah, Ketua PJJ Galatia, gelah babandu kita Ibas Toto. Mute dulu buka ma, mute nama. Jua-jua membantah Krina, salam damai, membantah perpulungan si ini kelengi Tuhan, si raduras kita pulung ibas jam berngenda. PJJ Galatia selaku tuan rumah, ngatakan bujur man bandu pandita Krismas Iman Tabarus, selaku ketua moderamen GBKP, ibas kesediandu memenuhi undangan kami, lakoraduras ngorati sada bagin kata dibata, ibas berngeda. Pengharapan kami, perjumpaan ta berngeda, banci mereken semangat ras suasana simbaru, manbanta Krina perpulungan. Selaku perwakilan pengurus PJJ Galatia, dikatakan kami selamat berngi simehuli. Ras salam sehat manbanta Krina. Khususnya manbandu pandeta kami ras keluarga. Ibas perjumpaan perdana berngeda. Sope iyoge kami kata dibata, mari raduras kita artoto. Ikatakan kami mue bujur man bandu Tuhan, ibas penemanindu, pengarak-ngarakndu, ras penaruh kendu kegeluhan kami, ibas berngeda. Berngeda o Bapa, ate kami ngorati sada bagin katandu, ibas PJJ gabungan kami, ajarindu kami o Bapa, ibas ngejapkan katandu, siman oraten kami, gelah katandue jadi tendang ibas kami, lako mereken ajar man anak-anak kami di tengah jam. Kam dage o Bapa, sinemani kami ibas perjumpaan kami berngenda. Janah mindo kami gelah jaringan internet si ipakekan kami pe banci erdalan alung huli, ras lalit kendalana. Bujuro Bapa, arah Yesus Kristus kami ngadap ras mido man bandu. Amin. Ilanjutkan kami kata dibata siman ora tenta berngenda sueras
pengarahan moderator dibuat ibas kuan-kuanan 10 telu ayat 1, ras kuan-kuanan 10:5 ayat 20. Nina kuan-kuanan 10 telu ayat 1. Arah si pentar, anak si pentar, iper gemet kena adi bapana mereka ajar. Tapi kalak si meganjang ukur langit ngaku salah. Kuan-kuanan 10:5 ayat 20, Nina anak pentar malam ate bapana ibahanna, tapi anak silenge la irga kena nandena. Perpulungan si ini kelengi Tuhan. Tema PJJ ta berngenda mereka ajar. Alusuk tema nehken pengajaran man anak ibas jauh. Jadi penungkunan man banta. Juga kita orang tua ngajarkan anak. Gelah ngeluh pentar, bujur, adil, dengan benar. Ibas orang tua ngajarkan anak gunandatkan pemetah. Si pemenana, silaban silalit, ibas anak me kemalangan man Tuhan. Das Muhammad. Sebab anak silenge langit memperdiatekan dengan langit terlajar. Penulis kuan-kuanan menegaskan betapa pentingnya dan mendesaknya mengajarkan anak di tengah keluarga untuk memperoleh pengetahuan dan memiliki rasa hormat dan takut pada Tuhan. Harapannya, jika kelak sudah dewasa, mereka tetap memakai pikiran sehat, sopan santun, dan memiliki karakter yang bijaksana, jujur, adil, dan benar, melalui proses pendidikan jangka panjang yang dilaluinya. Kitab Kuan-Kuanan menekankan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak di tengah keluarga yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari orang tua. Tetapi pada kenyataannya di era sekarang, hampir sebagian besar orang tua, baik ayah dan ibu, harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga kewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak di tengah keluarga mengalami pergeseran dari orang tua ke asisten rumah tangga atau pramuwisma. Pada hakikatnya mengasuh dan mendidik anak di tengah keluarga adalah tanggung jawab utama orang tua. Kewajiban orang tua bukan saja memberi makanan dan pakaian, tapi juga perlindungan kepada anak di tengah keluarga. Jadi, bila di tengah keluarga tidak ada aturan yang harus diikuti oleh anak, itu sama saja dengan kawanan ternak tanpa pagar yang akan berkeliaran di luar, sehingga dapat menjumpai berbagai bahaya. Artinya, orang tua harus memberikan pengajaran, pendidikan, perhatian, disiplin, dan teladan demi masa depan anak. Tidak ada jalan pintas dalam mengajarkan anak. Semua memerlukan proses dalam waktu panjang dan kepedulian orang tua supaya anak itu bisa menjadi bijak. Di sisi lain, anak-anak yang tidak patuh
harus diberi teguran, nasihat, dan didoakan. Orang tua juga diingatkan untuk tidak menggunakan tongkat dan pukulan sebagai bentuk penghukuman. Walaupun hukuman semacam ini diberlakukan pada zaman Israel purba. Didiklah anak di tengah keluarga agar mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan, supaya anak itu menjadi bijaksana dan mempunyai rasa hormat pada orang tuanya. Anak juga harus dididik daya nalarnya, yaitu proses berpikir logis berdasarkan fakta yang relevan dan kecakapan dalam mengembangkan keterampilan serta berperilaku positif di seluruh aspek kehidupan. Semoga bila nanti anak itu telah dewasa dan berhasil dalam pekerjaan dan karirnya, ia tetap bijak, hormat kepada orang tua, dan takut kepada Tuhan. Jadi bahasa Karona si usurku begi bagian dan ina. Bali ras batang buluh uga peganjang na batang buluh pucuk bulung na tetap tulih kena kutero. Dibatasi masuk katenda bujur ras mejuah-juah man banta krina. Amin. Amin. Ya, bujur man tuan rumah PJJ Galatia singunahkan penggejapan ya penas bahwa tuhuna bagi si tersurat ibas pustaka si badia, maka mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua ya, tapi Gundari nggo melalar geser iserahkan ku ART bagi ileskan di luar karena terlalu sibuk untuk mencari nafkah ya. Jadi kari si orang terbagasan Gundari rende kita lebih ibas kitab Denden nomor 244 ya, bait si pemenaras si petelukan nusur min o kesah Tuhan. Surmin kesah Tuhan, bengket pusuh kue, maka kata sini suan, turaras erbuah pe, kami pasti batana. Sebenarnya maka aku genduari dalam tua si tetap alu ate si telah Bait si petelukan terang badi aras penuh kegeluhan ajar kami makamu kami arahkan kepe lar sadaras di bata maka aku tutus rembak min Kristus pe semeduk nalanai lata
bujur man pemusik ras song leader. Gundari masuk kita ku penggejapan dibenakan PJJ Korinti. PJJ Korinti lebih mankam si mewakili PJJ Korinti singgo itunjuk persilahkan kami. Ya, bujur man bandu moderator pertua pelalang. Bujur man banta kerina sinemati kami kerina ketelengan kami si tergabung ibas Zoom PJJ gabungan enda bagi pendeta kami pendeta Budi Sinulinga ras pendeta kami pendeta Barus Mergana uang kalimbu kami. Ibas kesempatan enda PJJ Korinti menunjuk kami selaku si ikut ambil bagian ibas menakan pengejapan. Maka cobakan kami berdasarkan pengalaman sehingga ialami. Ya, jadi memang lenga bu indah pantas kalau sebab kami anak kami kita dengar seharusnya mindai kam sehingga terkempu. Jadi enda memang lebih terkendu karena ugakin cara mendidik. Tapi bagi dia sesuai harus pengalaman si alami kami cobakan kami ya. Jadi kitab Amsal MK berupa kata-kata si jenda memang gelah min perkegeluhan ku depan enda menjadi lebih baik ya. Jadi bagi indai natsta Amsal 13 bagi 15 indai maka mencidahkan gua kelakuan anak si pentar ya. Cuma untuk anak menjadi pentar bukan suatu hal yang mudah ya. Walaupun kerina orang tua menginginkan bagaimana supaya anak itu menjadi anak yang bijak. Dan era-eranya juga agak berbeda ya. Era zaman dulu saya mengalami selaku anak yang dididik dengan era yang sekarang selaku orang tua yang mendidik itu jauh sekali berbeda. Ya, kalau zaman dulu seorang bapak itu tidak pernah salah. Dan pengalaman saya selaku bapak kami memang bapak si belin-belin bas dalan sebab ia orang tua napi manci katakan kitik-kitik dengan elit yang belin bas dalan. Jangan cara pengajarannya pun berbeda ya. Dia mengajarkan anak lebih banyak dengan tangan dan mulut. Jarang sekali memberikan teladan. Ya, dia tangan mulut. Jadi banci katakan keluarga lebih nyaman di rumah tanpa kehadiran Bapak. Bagaimana si alami kami? Mungkin pelik kami piga-piga keluarga sebagai sepupu sekundari. Ya, merasa nyaman keluarga di rumah tanpa kehadiran Bapak. Bukan matinya di Bapak lah rumah nih kalau karon nak mau mati. Tapi lah bagi di Bapak pas kedai kopi dengan ia, nyaman dengan rumah bersenda guru dengan adik-adik dengan turang kai krina senade. Tapi begitu orang tua datang langsung lari ke kamar masing-masing. Artinya orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak itu. Enam sinanami kami. Ya, jadi tapi puji Tuhan bagi dia bandi bata maka anak kami sipi itu orang tua hanya petani tapi bapak petani tapi lapar kujuma. Laki yang gitu kujuma pedahin hana motong biang, motong babing, kawin dia pangantabahan sakana sikap. Maka nina di bapak kon bapak di belum gadong ras kayak strong bandugulen naik tensi punina iya kon aku sebenarnya naik tensi ku dia kalau kena bedua makana iya lah di belum gadong strong bandugulen naik tensi soalnya kan tabah banci mestakan kudine banna. Jadi bagaimana pengalaman hidup kami maka dibandingkan ras sigundure jauh sekali berbeda ya. Di Naila ya pernah salah orang tua kai ini terpaksa iya benar tapi ternyata Gundari endang jauh berbeda. Ya, jadi puji Tuhan itu kami taringkan Bapak pas nanti anak-anak krina artinya labo kalau si tutus tapi pas perjalanan kegeluhan labo sada pinilah. Jadi menandangi ia metuang ngemakanggo anak-anak nasi ngajar ia ku gereja kami nela perhajari ku gereja ia belum pernah ku gereja. Nah, jadi bagian perjalanan keluh gua nih orang tua ngajarkan anak tapi memang Tuhan itu punya rahasia ternyata. Artinya, rapi ajari orang tua, ternyata Tuhan sing ngajari sa. Memang nande agak sedikit ya lebih baik ya pergerejaan lebih teratur, tapi bapak lo mau perang naruh tapi
dikenal di Sirbanca, maka kami akhirnya buka pertonton kami raskerina keluarga Bapak kembali dia ke jalan yang benar. Akhirnya ya kudim Tuhan yang menjadi kalak situ. Ya, maka cobakan kami, igumuli kami raskai si harus dilakukan selaku Bapak genduari, gua ma anak kemalangan man Tuhan. Memang berkata kami bukan hal yang mudah. Ya, bagaimana kita memberi contoh, tidak melalui kata-kata, tidak melalui tangan. Sekarang ya Tanban ini sedang berpenjara ya, KDRT. Tidak melalui itu, tapi perbuatan menjadi suri toladan kita. Anak kami umur 3 bulan, 5 bulan, gue ikut ya PJJ bahkan medem bas dengan PJJ gue biasa, medem bas mobil, ya medem bas dengan PJ, baba bantalna, baba adikna, gue bagi biasa. Maka sagen 2 hari IEP terbiasa. Bunda agak terkekang ke rumah sebab kenapa kita tidak PJJ lagi seperti dulu Pak keluar ini. Jadi gue merasa nyaman ya bagi Sinai. Nah, endam si alami kami. Jadi artinya coba memang bukan hal yang mudah nih kami indai, tapi kami mau cobakan kami gua mabai anak maka ia deras Tuhan. Sebab di nabas pustaka pe adinggo kerdak du kerajaan surga maka i berikan kiri man ban. Ya maka harapan kami gua haban cara nak anak enda bagi. Walaupun si paling susah kita dalam tentang guru ngajari anak MK, uga kita menjadi teladan, kita menjadi role model bagi dia. Adi bapak Sinai Kandu adi menjadi labu kakak anak senangnya rumah berarti lawan sih menjadi role model. Tapi kita gundari tuntut menjadi role model bagi anak. Uga pergerejaan ta, uga perPJJ ta, uga kita ambil bagian di semua masalah-masalah pelayanan, uga kita menghadapi berinteraksi dengan tetangga, uga kita ngaidah kalak si memerlukan bantuan. Jadi mesti cobakan kami gua asal pengasuh pensilit. Ya cobakan kami sedahkan kami man anak uga anakku. Maka ia sagan 2 hari adi pelayanan lah niku berengi aku mulih lah masalah kami. Jam sadai aku berkan pernah kalau sakit kalau mati di bagian dengan di bagian anakku dengan ia siap di rumah sisa adalah masalah. Git ikut penggit kami. Tapi kami maharasia Tuhan yang kami dai. Labo benblok kami tapi memang Tuhan sih bekerja, ya Tuhan bekerja cidah kami man anak-anak, maka iya anak-anak yang dapat banci ngikutkan kai sini orang tua. Kami terus terang yang dimanjakan kami dalam artian bukan manjakan dalam arti finansial ya. Kami lah kalau si Litsen, aku cobakan bagaimana supaya dia dengan memanjakan supaya dia menjadi mencontohkan kai sekolah lakukan. Maka aku usahakan aku pagi-pagi jam 5 gue medak ku tanger lau, ku ban sarapena, ya ku tanger lau lasnas mamakna, ku setrika bajuna, ku taruh ke nia. Jadi bagaimana ku dalankan si genduari, nia gundar, aku lah melan dalam sebagai belanja ke pasar pelaku mela, tapi hendak aku ingin menunjukkan man anak supaya ia pagi mendalani kegeluhane bagi man anak pagi panci dalam kena sebagai rupa. Ya, jadi dengan bagaimana ia ternyata ia si idah kami ia mulai ikut-ikutnya. Jadi gua ya sidah nak kita bahan pada kalak membutuhkan bantuan walaupun hanya 1.000 disiberikan bagi akhirnya ia pelit kampung idah no Pak ada itu loh Pak. Nah, kasih ya Pak. Jadi ternyata di perbuatan si sidahkan membana lah kata-kata dia lebih mudah dia mengerti tentang itu. Mesti rasakan kami. Walaupun kedepannya kita tidak tahu tapi dengan kita tetap menyerahkan membawa dia dekat pada Tuhan, kita memberikan contoh suri teladan bagi dia dan kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya dia tetap dilindungi dan diarahkan kepada yang benar. Kita yakin percaya Tuhan pasti menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Jadi sentadi kami memanglah pernah ikut bus 2 pagi sebab kami dari jam 5 itu sudah sibuk. Ya memang ada saja si banci 2 pagi. Saya sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyiapkan segala macam mereka. Jadi bagaimana sih cobakan kami ya untuk menjadi anak. Tapi sih jelas kami memang buat cara ini kita mabaya Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana dana si bawa bebas pertukaran supaya bagaimana bahan yang menjadi anak si bijak, anak si pintar. Ya, kemalangan Tuhan jangan mengerti tentang suasana ini dan bisa menjadi anak-anak si menjadi kebanggaan orang tua. Silam pormelakan tengah-tengah jabu. Sebab di si kembali kita ku hal Sinai, kuta-kuta anak melalang anak sirbanca
jawe mela. Ya. Nah, jadi anak si ajar kela terajar jadi arban samela. Maka ninandai menghina ibunya nina ya kami tuhu. Nah, maka sadakal si hal si agak sulit kami mencerna. Memang untuk menjadikan anak-anak yang berkemalangan Tuhan bukan hal yang mudah. Uga kap maka anak-anak hamba Tuhan pertua dia akan pendeta. Sidahinna enda membawa anak-anak kala, kelina kala untuk dekat kepada Tuhan. Tapi likah anak nasi membelo. Likah anak nasi narkoban, likah anak nasi peminum-peminum, likah anak nasi masuk ke agama kalaka. Makalah ada jaminan, tapi arah kita tetap menyerahkan dasar totoman Tuhan dengan harapan Tuhan si masuk-masuk. Enda banci jadi kaisar kita. Kalau si peminum, pemabuk, pengganja enggak tahu tentu anak-anak rina gutul. Di kanga anak-anak anak-anak perkemalangan kami Tuhan. Padahal mungkin saja lo nggak pernah dididik untuk seperti, tapi ternyata itulah rahasia Tuhan kami tangan kami dai. Ya Tuhan menginginkan supaya anaknya itulah yang membuat orang tuanya tobat. Enam sebenarnya Tuhan. Jadi intinya sekejapkan kami lain dan ukah siapa ringgit kita alu pertama kita mabai anak ta dengar Tuhan kami hendak kudi dengan kita mendoakan dia hendak banci menjadi anak sir kemalangan Tuhan. Jadi maka banci ia menyenangkan keluarga, membuat keluarga nama harum tengah-tengah keluarga. Jadi perpulung si Muhammad pendeta kami kamduana resmina kita endang sita kali si banci seringkan kami bas pengalaman kami wakil ngajar anak bagi buana endak dan pengajaran ibas orang tua nari. Nah, bagian dalam kurang lebih sentabi kami bas kekurangan Tuhanlah si masuk kita kerina. Bujur ras mujajua kita kerina. Bujur. Ya bujur man abang pertua Bapak Ea Bangun sehingga mewakili PJJ Korinti ya. Jadi memang beda sekali pendidikan zaman dulu sama sekarang ya. Kalau dulu kita diajari kungfu ya sama orang tua kita. Nah, dipukul dengan cara-cara kekerasan, tapi sekarang ini sudah nggak berlaku ya. Anak-anak sekarang udah lebih kritis dan dia melihat ya. Jadi harus mengajar dengan teladan karena itulah yang terbaik. Cara mengajari adalah dengan memberikan teladan ya. Tadi juga dibahas bagaimana kalau kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kadang-kadang hasilnya juga nggak maksimal ya. Nanti mungkin pendeta bisa membahas ya. Kadang-kadang waktu kita sermon majelis juga kita bahas tentang ini. Bahkan sampai anak pertua diaken atau bahkan anak pendeta. Banyak kita dengar anak pertua diaken atau anak pendeta justru menyimpang ya, narkoba dan segala macam. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya padahal kita sudah ya kurang lebihnya memberikan pengajaran yang terbaik. Nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi nanti sama pendeta kita ya. Nah Gundari lanjutkan dulu ku PJJ Filipi isekam si mewakili. Mari PJJ Filipi isekam si mewakili. Lengam Kamu masih mute Bang. Ya, oke. Kakak buka mute nah jangan lengkap bujur sekatakan mantukan sebab ngoka Gundari berikan kesempatan membantah mengikuti PJJ gabungan ibas waris sendak. Jadi bujur kai katakan kami man pendeta antak Krismas manta barus masih mengikuti acara PJJ entai bas berngis sendak meriah ukurta nggondai melalai turikan ugua pengajaran nandangi anak. Jadi meriah kelukur kami bagi pengatakan bujur ka kita sebab diberikan kesempatan yang daman bantah. Ibas kami nurikan penggejapan ibas berngisi sendak situhuna
lah buat kami gedang sakal ngerana, lah berbahasa basi. Ate kami siturikan kami membantai mekap mereka ajar. Enda memang menurut kami secara umum ajar na ibas orang tua nari. Amin begigi ya menurut pengakap kami lid persoalan si serius. Ibas teman ta enda rikutkan ras praktek kegeluhan tetap wari. Sini lakukan kita ibas kita ngajarkan anak-anak tak. Tema mereka ajar enda banci jadi berbahaya ada ibas praktekna hanya ilakokan. Hanya ilakokan alu kata-kata. Mereka ajar gampang. Ada arah kata-kata. Tapi mesra. Ada arah rebahan teladan si nyata, si banci iusih anak-anak. Ada ngerana labuh mesra. Kai banci sebelasi. Sebab ngerana indah nina istilah segundari lama ke pulsa. Tapi adik kita sendiri harus mempraktekkan kai sini katakan kita enggongnya kita ngasuh. Si suruh anak tara toto. Si suruh ia ikutkan kebaktian. Si suruh ia muat bagian pelayanan tengah gereja. Kerina ida mesunah melakukan cah. Gelar napi nuruhi. Tapi enggak ngisi dalankan kai si suruh kita ibas diri kita sendiri. Kita selaku orang tua. Anak-anak tas tuna lebih menghargai, lebih terdorong guna mengikutkan si menghuli kai si bahan orang tuana. Selanjutnya perlu ingat maka ibas rumbun tagi BKP Yogyakarta. Anak labu saja anak kandung si tubuh tengah jabuta. Mungkin lihat anak sindaiban dalam arti keluarga-keluarga yang punya anak yang disekolahkan ke Jogja. Pengen jadi anak-anak tas tuh. Jumlahnya lah si teki melala. Hanya gundari masa musim pandemi begini lah sidah rupa anak tasimbarui. Tapi lihat wakap hampir 100 sekian siru ibas pertemuan simbaru dengan ilako. Mana anak atenda ajar siugangi harus diberikan. Teladan entah pecontoh si ugage singgo si bahan membang. Adi ide adalah kita krina PR sada ari si keleng-kelengan si sampatan si toto-toton kan jana si iyahkan ia krina ngikuti teladan si ibreken kita tentu luar biasa. Jana kita maka 10-20 tahun kelubenda kita bancing ngidah generasi penerus GBKP si luar biasa. Megegeh ibas kini kan paguh ibas persadaran gereja. Tapi adik gagal kita mereka ajar bagi ngelakukan atau cidahkan teladan si mengukuli kami sangat khawatir generasi gereja anta banji saja kurang atena kelengna. Maka sekali nari amin pi bes 2 ayat dogente kerina kata ditujukan man anak ning kami tetap saja kita orang tua lebih si perlu erlajar ngelakukan kai si menghuli ras jadi teladan man anak-anak tak.
Si perlu siajarkan man anak-anak ta biak metruk ukur. Biasanya kalak si metruk ukur, may kalak singgit belajar, ras nambah pemetak. Penting pe siajari anak-anak ta metek ras ngergai sangkep ngeluhna. Karena bagaimana adat orang ngeluh sebagai kita kalak karo. Orang tua si pintar si bijaksana dengan tegas si banci ras ngasup mendidik anak-anak kita berdisiplin. Jadi enam kira-kira yakap kami si penting si man pesenkan nadangi anak-anak tak kerina. Bujur. Ya, bujur man kam orang tua kami Pertua Emeritus Bapak Roy Tarigan singgo mewakili Filipi ya. Nina Pertua Emeritus ta adi ngerana, adi terjeng ngerana ngenca gampang Nina. Ya, no action, toll only kalau kita bilangkan NATO, tapi bagaimana kita bisa duluan dulu mencontohkan baru kita bicara. Kemudian di Jogja mungkin perlu disampaikan kepada ketua moderamen kita bahwa Runggun Jogja itu seperti namanya daerah istimewa. Yogyakarta sangat istimewa karena di sini yang terbanyak adalah permata ya. Jadi orang tua di sini anaknya bukan cuma anak kandung tapi lebih banyak anak angkatnya ya. Lebih banyak anak-anak baik yang dititip secara langsung oleh orang tua di sana ya ke orang tua di sini maupun yang dititipkan melalui gereja ya. Jadi anak-anak kita permata hari ini lumayan ini permata kita yang bergabung di PJJ ya. Nah, ini bisa mereka juga akan belajar dari orang tua yang di sini ya. Itu tadi makanya Pertua Emeritus sampaikan jangan sampai dia melihat kita hanya berbicara tapi kelakuan kita atau sikap kita beda sama yang kita bicarakan ya. Apa yang perlu diajarkan ke anak-anak ada dua hal tadi. Yang paling penting adalah meteru ukur dan meteh ras ngargai sangkep geluh. Saya dari Pertua Emeritus Bapak Roy Tarigan. Sebelum kita masuk ke Irakut Serayan Tuhan Pendeta Krismas Barus rende kita lebih ibas kitab Nedenta nomor 300 ya 374 bait si pemenaras si peduakan Yesus ulu kegeluhanku. Yesus ulu kegeluhanku, kam mengenca pengandesanku, lalap tede hati busuku, ku bahagia kambas geluhku. Oh Tuhan permohon busuku, siar tede hati membadu, ku gelap pedaras padandu, ku sembah kam ibas geluhku. Bait si peduakan ku sembah Tuhan penebusku. Ku sembah Tuhan penebusku, si mereken kekelengenan, alu tutus roh aku Tuhan, ras kerina isi jabungku. Oh Tuhan permohon pusuku, si erte de hati man bandu, ku gelap pedaras padandu, ku sembah kam ibas geluhku. Bujur pemusik ta Gundari Diaken Riki Tarigan ras song leader
Permatanta Febi Brutarigan. Ya Gundari serahkan kami pendeta kami, Ketua Menderamen GBKP Pendeta Krismas Barus, ngobanci irakun dulu pendeta. Ya, bujur berjuah membantah krina. Aku lebih meriah kelukur kujumpa reskam teman-temanku, orang tua kami, kakak abang kami, adik kami krina, tunggun GBKP Jogja. Kebanggaan Kang manbangku sebab baca aku berada di antara para pendidik sebab kita di kota Jogja melala kerja pendidik, melala kerja guru, dosen. Lagi akumulasi sada-sada dan aku tahu bahwa yang hadir kita di sini banyak sekali kamu orang tua abang kakak kami si idolo di Batam melayani melalui dunia pendidikan. Setelah aku curi-curi ilmu Kang arah kene dan ngulih-ngulih cakap dungi aku buku kena Kang ku baca dan sebagainya begitulah. Maka aku jilekan saja bangun sekali enda kari ku tambah-tambahi si ti arah kata di bata lang situna 11 kendundang krina isina lana bo perlu aku ngerana situna jadilah aku ngerana nggo baci si buku ipe acara tenda. Ya, namanya juga berbagi, Ri, namanya juga sharing. Jadi tugas kita memang saling memberi, saling melengkapi kita dari berbagai sudut pandang. Kelah banyak negari kita ibas tema si terkait Warienda. Jadi si pertama aku lebih bujur melalaman bantu teman-teman kami. Di tengah kedua aku ikut ibas persaudaraan tenda. Bujur melalaman mama kami ginting manik mergana aku beremani aku mah. Jadi bujur ndai bas pedahndu sangat sistematis tah dosen nge mamai date korah carana ndai nahken kata ndai ngupas kok pergi kuliah. Minta aku ingat aku ulihi kape duduk bas bangku kuliah ndai ban mama kayak ndak gua akal pe orang-orang pendidik etiku ndai mah. Bujur pe man abang bapak apa ya landai kudat ke gelarndu bangun mergana. Mamandai nggo detail kebelas kena uga pentingna mendesakna mengajar anak melalui pengetahuan, memiliki pengetahuan dan rasa hormat bagi Tuhan. Karena zaman Gundarena nggo melalanda orang tua si terlalu sibuk. Ninta memang ada jadi pergermatan ka. Jadi terkait dari sungkun abang bapak ya bangun gua maka melala anak serayan nina entah kita pe golongan sadenda Kang sibuk sandai Kang maka anak tapi baci jadi sudah berada di luar pantauan ya. Bujur mana bang bapak ya si menyadarkan kita berbagai realita perbedaan situasi zaman dulu dan zaman sekarang. Karena sabang dan coba kena ya jadi teladan mana anak lampas muda, anak kui dan sebagainya keren ada bang. Luar biasa. Aku acung jempol lah. Bujur peman emeritus ta bapak kami Tarigan Mergana. Pertanyaan si sangat menggelitik arah emeritus ta ya. Kita lah yang mungkin si peragakan 11 kan kita ini. Ngome kita ngasuk dalankan 11 kan kita emang kritik keren kangen dari aku pe jadi kritikan Kang Manbangku karena berikut kendai dahin takrina kita kadang terjebak kepada rutinitas dan bisa juga akhirnya kehilangan momen-momen yang sangat penting bersama keluarga dan anak-anak. Terima kasih tunala bukam si manhot bahan kuenda. Aku ngenda manhot bahan ku bangku sekelenda bagelah salah sada. Jadi si peragakanlah lebih si ajarkan kita yang dari lajar kita nggak perlu buer lajar ke anak-anak teh baci pergi malang mantuhan indai Bapak emeritus ta. Inilah inti kebapaan yang disandang oleh Abraham. Kok kamu pernah begini ya cerita indah sudah sangat. Abraham itu kan namanya awalnya bukan Abraham ya Abram. Dari struktur tensis bahasa Ibrani Abram itu terdiri dari 2 suku kata, Abraham itu 3 suku kata. Abram itu artinya laki-laki yang hebat, pandai, perkasa, gagah, berani, pemimpin, dan tangguh. Artinya Abram. Abraham artinya Bapa jelma sinterem. Kita nda megati lenga jadi Bapa jelma sinterem, tapi dilaki si jago.
Laka dilo Yesus dilaki si jago. Tapi si dilo Yesus Bapak jalma sinteram cukup clear kok kapenda ya. Waktu di Batam milih Abram jadi awal terbentuknya bangsa Israel, irobahna lebih gelar Abram menjadi Abraham. Okay. Jadi laboy dilo di Bata kalak jago, tapi dilo di Bata jelma si jadi orang tua man jelma sinteram gitu. Kira-kira. Jadi kok prinsipnya cukup clear kenapa Tuhan tidak memilih, kenapa Tuhan mengganti nama Abram menjadi nama Abraham. Kok wariana kok baca si sungkun dirita, kita Abram atau Abraham gitu ya. Orang-orang yang kuat pada diri kita sendiri atau orang-orang yang sudah menjadi orang tua bagi orang lain. Kira-kira begitu. Jadi bujur melala. Lid pedah nande man bangku. Cukup membagas kang bangku rutina mungkin karena idahna aku pernah terjebak kepada cara-cara berpikir sistuna kurang fundamental. Kalaupun menurutku itu asik dan memenuhi standar orang keren. Okay. Pernahkah aku sibuk kalau mengkeren-kerenkan diri? Lah kira-kira kayak aku si jagona okay. Pernah juga terjebak. Mungkin sada dua kita pun pernah mengalami pengalaman sama. Semakan godekahan aku darata asa rumah irumah pe tah kade baku bahan dahinku bagai kira-kira rah nina nande bangku bagenda tah kokin nina kain de niku si malam na kala teta rah si mesuina kal pagi teta bas geluhenda ema kai si jadi mananak ta nina adilako pagi surung nukur apartemen lo pagi kap ko sedak tapi di kempuah pagi lah jadi jelmar kadia ulah ko rasa lalap nina uge kok bisa ini keluar dari ini? Sila studi. Aku nggak meganjang kalau sekolahku pelaku tak handai tiba-tiba nina nande. Ula ko karir kadia ula rasa lalap nina loli orat na bagin muna nina. Yang wadi nande kalau ngajar kencadahan du ngukape meganjang titel ta. Adi nande tak kalau ngajar isa siap bos nita kalah begitu. Kenapa aku bisa berkata siap bos kepada orang jenis ini? Tentu pasti ada faktor-faktor pembentuk kenapa kita hormat pada orang-orang yang jenis ini. Jenis sedenda mas kele, siate kami si jelaskan supaya kita melihat beberapa faktor yang perlu berkolaborasi menjadi elemen pendukung bagaimana kita orang tua menjadi pendidik. Jadi ku baca-baca kitab Salomo Enda, Amsal Salomo Enda, isinya kal pengajaran moral dan pandangan hidup. Kitab Amsal Salomo Enda adalah kumpulan hikmat dalam bentuk syair, puisi, dan nyanyian. Aku kubah sitik perban aku seniman. Mungkin aku karena aku dosen musik, kubah sitik kelarah musik. Jadi kubah bakari dari sisi yang lain, tah dempar kari. Hebat kange Salomo yang ngajarkan anak sempat menciptakan lagu. Bicara rubat kak kita suami istri sempat menciptakan lagu lo kak sempat si parapen. Nilas pagi tendu pasangan dia ciptakan lebih lagu maka kari ende kan manbana tahlo kita suruh berubah. Begitulah kehebatan Salomo ketika dia mau mendidik orang lain, dia mengemas didikan itu dalam versi yang sangat keren, dalam bentuk puisi dan dalam bentuk nyanyian. Bertimbang ke Salomo yang darukur maka belas kena kita mau jumpa biber rembang sor sempul. Lembang terbaca nasihat arah Maria Teguh kutip. Rembang baca arah berpikir positif belaskan. Rembang kasidat nasihat Jokowi belaskan. Adi Amsal Salomo bukan. Taangkelina putar-putarna ugang endah kublaskan tena. Maka ciptakan na sairna, ciptakan na melodina, maka belaskan na duganku. Adi melaskan sada nasihat dalam bentuk lagu dan syair. Ngo 2 bulan silang-lang nayar tangkal maka belas kena. Agian nungkun aku lebih bandu orang tua kami. Adilit kak ndu manajaran karena nak ndu spontan nge kamar belas tah sempat dengar kayak bersaat teduh menciptakan lagu tahu gimana-gimana. Atau spontan saja lah saya cocok. Si bagadahku ninta. Adi Maria gugung endam lala kal bagai. Isa kena permen si hau-hau kurang ngajar si bagadahku ni dan saya terakhir nakal bagaimana ngenaku aku bibindu dan du babahku ngendak repura-repura lampu suh-suh kal ngejile enak gue permainan gelarna gue gelar nabur-naburi kurang tak bagaimana minta maaf lagi
Aku babahku ngedala beres nak ulang tendingku dan sekal bujur na ninta kase. Bagaimana kira-kira aku pernah kang bagai. Kasarna ke lebih parah bagaimana kaninta. Bagi ke nazar koe aku lo pada ko ninta kang. Aku pernah kang bagai. Tapi nggak kupala-palai lah bagai. Ateku ngatan sa inilah salah satu keunikan Salomo ya. Ia agak keren kuakap jenda. Maka kedua, aku mencatat dulu, Salomo ini kan seorang raja. Masa seorang raja berbicara begitu sangat hati-hati kepada anak-anak? Ya biasanya orang-orang penguasa dan dua teteh nakal ngeranai. Apalagi ia raja, ia jago ka, pimpinan ka, baci pakai na power na pengeranai. Aku pengen mesti ku hindari ke Gundari dilo di bataku jadi anak-anak ndu redahin kantor modram. Tergoda kang mon aku nelduk pikarise di la beres sebagai permainan power sedikit. Nah, pinakit si kurang-kurang beres sangai. Maka aku kuhindari ke Tuhan ajari ke laku gula ke dahin kue nda ku manfaatkan nelduki sepe Tuhan bene ke kari jelma-jelma si kuajara kanete ku juga. Maka aku sangat suka memanggil para vikaris dan pendeta guadeko, guagingku, suka aku memanggil itu, aku mencoba begitu. Kalaupun itu tidak selamanya efektif, tapi minimal aku coba. Kenapa? Aku terinspirasi juga dari Raja Salomo. Di sini kari Amsal 1, dia membuka pengajarannya, oh anakku siku kelengi. Keren ya? Oh anakku siku kelengi. Dan ini diikut oleh Paulus dalam kitab Korinti, dalam kitab Timotius, dalam kitab Filemon. Paulus hendape mengajar, tiap mengajar ya, sebelum belas kena pengajarannya, yang kucatat dari semua surat-surat Paulus dan Salomo hendak, si pertama kelebih belas kena, oh anakku siku kelengi. Adiman Timotius pe begini, oh anakku siku kelengi. Kutah kam kalak tutus, nini dupe kalak keren, nande dupe kalak tutus. Apa ini? Jadi trik pertama Paulus dan Salomo mengajar itu membangun kedekatan. Kepekan mantap penasehat tadi lo itu rembak rasel menda, lah kau kepelit keloratna. Entah hendang maka gagal kami pandita ngajarkan perpulungan. Di teologi yang kami pelajari kami kuritak, pegelai tamriah je kok kap siswale. Kampe melalang kok kap jendang kok profesor, sajaban lah kam dekat ras ICP, lah dia tekala ilmu te bege kuak kap nge, tapi baca nge salah cakap kuenda. Dan ini diperagakan oleh Salomo, anakku siku kelengi. Ucapan itu kan menjembatani kita dengan mereka untuk membangun sebuah atmosfer yang keren ya. Aku kunen tepat kali kuakap katakan Mamandai, katakan emeritus abang bangun merganandai. Kita kan harus menjadi teladan begitu ya. Kata teladan baci diterjemahkan banyak. Baci arah contoh, arah perkataan, arah tindakan itu banyak sekali. Dan akumulasi dari semua tindakan, contoh dan teladan kita itu kan membentuk sebuah apa ya? Sebuah atmosfer relationship, sebuah atmosfer relasi. Maka adi siajarkan anak ta kuakap hendak kari baci jadi catatan penting manbanta. Mari si perdetekan tiga catatan bas dua ayat yang sedang kita bahas hari ini. Kenapa Amsal itu begitu menyebut orang-orang yang dia nasihati sebagai anak? Karena feelingnya dulu ditransfer, bukan kata-katanya. Feelingnya dulu dibangun, bukan koleksi nasihatnya. Maka jangan-jangan itulah kenapa Salomo selalu mengajarkan hikmat kepada orang lain dalam bentuk yang sangat unik. Baca puisi, baca lagu, dan macam-macam ya. Mungkin itu metode yang relevan pada zamannya sebagai upaya atau sebuah strategi untuk membangun rasa dekat. Mari si cek lebih litku oge-oge sada buku Nora kange suku oge-oge. Orang kan tidak melihat apa yang kita ucapkan ya, tidak 100% paham apa yang kita ucapkan karena kata-kata yang kita pahami dan kata-kata yang dipahami anak kita
dibentuk oleh nuansa yang berbeda. Maka seri kalau kata-kata erti ras nanam nala bali. Contoh, aku pernah kusungkun anak-anak karena pengertian apa itu ibu, apa itu ibu. Sebelum kusungkun anak-anak dai, ku baca Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta. Arti ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta adalah seorang ibu yang melahirkan anak. Kusungkun anak sekolah minggu, kai ngerti na nande ningku. Sengget kelakur tina, tandu kai nina, nande emosinggergo buta-buta aku muat tulu nina. Nande sinulang-nulangi aku muat man. Nande sindakep aku tupung aku bergehet. Nande sinagang tanku tupung mati lampu tupung aku biar nina. Sidik pelasri ras Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hampir tak ada hubungannya. Berdasarkan sedenda, aku dapat pemahaman begenda. Lalah izenda nga simbol pengajaran antara senakte. Pilihan kata yang kita buat itu berdasarkan pengalaman yang dibentuk dalam proses perjalanan hidup kita yang sama sekali tidak dipahami oleh anak-anak kita. Si pakai kosakata tanpa mempertimbangkan apa yang mereka pahami tentang kosakata kita. Semaka si belaskan A, tapi si tuna pas tendina Z. Maka tepunglah angka anak ta naik ke atensi ta. Pertanyaan aku dari ise ngenda si lepa. Si belas ngendalar pengertiin, si megi-megi ngendalar pengangka, atau dua ngendala nyambung, bas dua nala nyambung si buat kaidota. Gu mewajar nih kita duna sakit dua nanti kuka. Maka aku menarik kelkuakap gaya Salomo, gaya Paulus ngajar. Yang pertama dia ucapkan bukan nasihatnya, tapi yang pertama dia bangun adalah kedekatannya dengan mereka yang nasihati. Pertama dibege, godat kita inti. Membantah kerina orang tua. Pertanyaanku pertama, sedekat apa kamu dengan anakmu? Tidak perlu kita ngomong. Kalau kita dekat, duganku, lepak kita ngarana, angkana, aku nandeku buru ginting mani. Tiap nasihatin aku, iya renduk nari ke aku. Lang situna, 4 nolih titelku ganjangan nandeku kak du tamat STC, laka pasu-pasu, kawin larika. Kawin larika iya nairas bapak. Singenan keliar bapakku baru semergana. Ngerika kin cinta ena, nggo pelik telarangan dan ibu dia tena sanggup singenan. Iya, peduli amat. Dunia ini milik kita berdua, yang orang lain cuma kos nina. Buge. Kia mia. Tamat SD kau ngencanande. Tapi di nande kur belas. Meganjang kelpeti telko di ngerana baru ginting. Uwe nande. Siap memakningku buge. Lar kita kan pilihan kata-katanya. Tapi apa yang aku rasakan dari sentuhan seorang ibu sejak kecil berbicara lebih besar dari pilihan kata-kata nandeku. Dan aku setuju sekali dengan metode pengajaran Salomo. Bangun lebih kedekatan. Pertimbangkan apa yang dipahami orang lain. Baru kita berucap. Maka aku nah kan PJJ tapi birawanan aku. Biar aku akun sangang kasa si 11 keneda. Kam pukulah-kulah dunan dua aku setunang kom tendungi las tak kaya belasi baru senda tendu keridung na aku sangsikang aku cuma perban senyum kam ku usur-usur bagai langgom ku tutup te ku jumenda payolah si kulas keneda te ku kangede. Jadi perban siang dengar yondu ku pegedang-gedang tik narikal. Asal go kuidah kam kari kahayaman tah 2 kalak lagi yang gergotakal mis ku mataikan bagai. Ketimbang bentar kalak kari aku dah dupangan ku pengadio PT kalak ngilas. Begitu kira-kira. Yang kedua, seteku sikuna nenda, lapadah lebih ku teks. Aku membongkar-bongkar beberapa informasi seputar kitab Amsal saja. Salomo anak Raja Daud. Raja Daud penulis Mazmur, kitab Mazmur. Jadi ngerikan kependek bapana penulis kitab Mazmur yang memiliki 150 pasal di nenes ayat-ayat nalanai terkira. Sebanyak itulah Daud memuji Tuhan. Maka wajar nga anak-anak pe raja hikmat, or bapana pe mantap. Enda bapana pe larluhu anak-anak jadi tenai. Janari logika. Kita pe kan dudukahan ngisak-ngisak si anak tata megikan kata. Aku usur baba retreat, barang retreat center. Baba retreat aku retreat center.
Kai ngesurah-surah dukul kam kerina orang tua bas perjabun ningku. Belas kena secara umum ada 4. Si pertama Nina sehat-sehat. Kok kampe setuju ngai mungkin sehat-sehat kita kerina. Kedua kan ndeh rezeki. Lagi banyak-banyak sa tapi olah tulpak ngeloh Nina begilah. Tertukur tak terbantah rumah tak olah newa-newa jeng asal liturgi kan boleh kira-kira. Ence petelukan sada arih tengah jabu Nina sedap-sedap kerine. Keempat kan anak megikan kata Nina. Sudah kalak karuenda keren kakak kerina. Cuma saku evaluasi hampir kerina omong kosong. Lah logis gue. Tapi enak untuk didengar. Contohlah si analisa 2 saja sudah kalak karuenda. Sehat-sehat kita Nina. Bacikin jelma sehat rasa metua. Lo gak mungkin. Enceh salah ya sehat i. Jakin Yesus ndai lo kak rebobot ke GBKP nda panditan atau token pita banggar nak. Lo kali cuma mungkin sehat lala. Situ nasi mantoton kan. Pentar kita amin sakit. Enteguh tendita dia kita banggar. Masih menjadi teladan ketika kita terdesak. Gitu nyalang. Adi. Ija darami sehat-sehat asam tua. Angan-angan pamuin kaya lah gak mungkin. Saya masuk aku lompat ku poin 4 kan. Anak megikan kata Nina sedap kue sorkakin kita dia nak tam megi kata ulan zaba PJ kok aku pebege kampe bege kampa saja disisungkun kari je Bang Edimon reska Andida uga cara anak-anak beluh megikan kata ya dia pasti karena terlatih melihat orang-orang yang megikan kata maka diusur pemana anak tak cerita si berikan cuping tak ya gua anakku gua sayang mama karo, gua sayang mama ninta, lapis ya teng-teng sa, iya pe pagi tupung kita ngerana, nggak suka ya megi-megi sebab begina teknik megi-megi jel masih bagi ukur kayak gitu. Enda tiap ngerana ya, sini kok ngerana ikut jelalap iman mu pe meratah ninta. Nsa kita pagi emeritus bagian kanina, ulakin ngerana dinggo tua-tua ketinggalan jam. Kita kang pagi perpanna pengajaran teh. Kakak pernah nggak begini cerita apa ya Albert Einstein ya? Albert Einstein. Adik pernah aku baca, yakin aku kampun sudah baca. Albert Einstein enda SD mah pindah-pindah. Kok kak lewat dia 8 kali pindah. Isi pe guruna lah cocok rahasia bahkan usur ya ipecat. Sungkun guru pe ya langkana, sungkun na guru ngilas kate guru. Bagai-bagai kak bereda. Maka usur ya pindah sekolah bahkan tinggal kelas. Tapi li nande na mantap kelaku tah nande nandai tah beru biring tah beru ginting laku tah nande Albert Einstein enda. Jadi sekali jadi orati nande nama iya. Kam gua maka pecat lalap naku nina. Iya. Nembah te guru aku mak sungkun na laku angka. Kusungkun kaya ngilas te naku nina. Kaikin pertanyaan du maka kam ngilas te guru nina. Belas ina pertanyaan nanda na pestuna setengah stres nga megi pertanyaan anak-anak nai ia pe kini tu kena de langsung tuna ia pe ngom stres ngan anak ni catatina muka apal pertanyaan dai catat nandena sungkunina guru jo sungkunina guru krina guru bingung dengan pertanyaan si Albert Einstein sungkun guru SMP lah masuk sungkun guru SMA lah masuk maka sekali babana ke sebuah universitas ternyata mengagumkan. Albert Einstein masih SD, tapi pertanyaannya sekelas raskala master begitu. Makastuna lah terjawab guru na usul Albert Einstein. Akhirnya dia dipanggil ke universitas itu dan dididik dan menjadi orang pintar. Uga makaya pintar arsitek nande na ngasuk megi-megi. Lang bicara nande na pendai lang ngasuk megi-megi, ku akak berlongor nang Albert Einstein dai. Maka kita pe orang tua adi merhat kita nak tang ngasuk megi kenajar kita lebih belajar megi-megi bagaimana kak kira-kira maka disungkun anak tak pagi kita ulamis pantikkan lah pesakak cocok pemana gua maka mesir la Cina mak nina ingko pertanyaan mu ene pe adon ku akak balik kors bapampe mau tuna ka kejaka kok Cina kala mesir untuk adon minta atur nama arah pertanyaan handai kita negui ya menjadi cerdas enda ikut kars bapana rembang kate tangilas bapana balik mau tunur bapampe minta ka ngilas kate si bapa nungkun kana gua maka data sebulan pak nina enam ko bali ras nandem kurang ko beres na sadaras ninim kri na mahado
pertanyaan kak pertanyaan muena gua kap kau kebakin terus kalang bulan minta kak kita nglah terjawab ta ras ndahara tar senini pulang ta kena rekinanting entah heng situ na silongorela anak lain maka di merincu kita anak terjago Pascal kata emeritus tatarigan mergana kita ngenda orang tua lebih belajar kuan-kuan kalak karo sedekah kami si lepak aku ngenda si robah nina keren kali itu kok kak jago klenda pengajaran kalak karo dekah maka mari si masuki 2 ayat si jadi percakapan tas klenda ya tradisi kalak Israel ada latar belakang tentang kenapa orang tua itu harus mengajar anak. Filosofi kala Israel, khususnya perjanjian lama, orang tua Israel itu selalu dijuluki sebagai pengajar yang handal. Mela kalau kita anak tamotu, bagaimana kira-kira naik. Jadi, kala Israel merenda, adilah pemana beloh anak tala anak tapentar, si salahkan masyarakat itu orang tua, bagaimana pernah olongor ningkala keman anak adikku Israel kita adilit anak-anak motu isi bapane dani na buge kalau sehat sa bapane maka buge kal pangalawi anak dani na buge na tradisi na sa maka may lakal kita dia nakta lapental maka orang tua kalau Israel itu cukup disiplin mengajar biasanya kalau Israel di atas umur 60 tahun posisinya ada 2 satu di rumah ibadah, kedua di pintu gerbang kota Yerusalem. Teman kami, orang tua kami, sehingga pernah ke Israel, pasti bisa kamu bayangkan ada 4 pintu gerbang kota Yerusalem ya, utara, selatan, timur, barat. Jadi tugas orang tua kalau Israel, tua-tua Israel, ia kundul-kundul bas pintu gerbang kota. Rekai ia je, ise darat kutanari kukuta sedeban, ibrekena pedah ras nasihat, ibrekena pedah ras nasihat, petuah-petuah kata-kata mutiara, hikmat begitu. Ise darat nari kubas, ipasu-pasuna. Maka kalau Israel umurnya gedang-gedang engkai, sebab dahin orang tua jah, sada mereka petuah pasu-pasu, sada nari mereka berkat. Bedar seorang tua atau jenda, muat lawas khawatir-khawatir, kurumah jungut-jungut, baca kan dulu mater 4 kita krina di bagai-bagai dengan capirasat mungkin. Di kala Israel, muat nandarat anak-anak, mereka na hikmat, muat na kubas, pasu-pasuna. Entah makabas kala GBKP, iban bas P2 PRT Saitun adalah pendoa. Bagai labo penjungut-jungut, pendoa. Bagaimana kira-kira. Lampai statistik na bas tradisi perjanjian lama, ise jungut-jungut silalak pirasatna, berkat i Mesir nari ku tanah kanan, sada pelaseh, mate tengah dalan krina. Maka man banta orang tua, hati-hati jungut-jungut tenda. Mantak pesekak banta di mata tengah dalan, tah labo pas kale. Bagaimana kira-kira. Maka kita kan sedenda, kalau Israel pekerjana orang tua rata kal punya disiplin yang tinggi ngajarkan. Kuakap adi nendu pepedah Abraham cukup jelas ya. Ajarkanlah anak du. Tempelkan bas perdempakan du. Lekatkan bas pergelangan tandu. Tama bas binangun rumah du. Belaskanlah katanya subtupung kam tunduh tah tupung kaman. Tama bas awak lu tah jadi batama. Artinya apapun yang dilihat anak dalam diri kita dan lingkungan rumah kita itu harus berisi pendidikan. Bagaimana kira-kira. Aku adi bagenda ban aku penggo stres enda tetap anakku aku bagenda kainge aku idah nanti kumonmon. Gua kumonmon biar pe idah nangai pengajaran bas rupang kuenda. Idah nangai pengajaran bas potongan rumahku. Idah nangai pengajaran bas pengergelangan tanku. Entah tiap jumpa bagi kata abang dai mikin sehatan anak tak kita la rumah dan bawat kang notokan kita lampas dilo di Batam biar ia langliknya perbagi dina. Adi gugungnya dan melalakal kuban data statistik. Melalakal moria adi kuh dengar jabuna keretam. Bagai yang balu bur lu kap dungeri. Macam balu rempat bur. Lengkap dengan je kertas. Lekari jadi si bagenda agak ngeri juga ya. Maka idah kami pesanna cukup unik enda orang tua harus lebih bijak dulu mengajar, memahami apa yang akan dia ucapkan,
mempertimbangkan apakah orang lain mengerti atau tidak yang dia ucapkan. Itu penting. Maka masuk kita kubas Amsal 13 ayat 1. Anak si pentar ipergermat kena adi bapana mereka najar. Oke, balik kita kepada yang tadi. Anak yang mampu megermat ras megikan pengajaran itu karena orang tuanya juga sering memberi telinga pada setiap keluhan anaknya. Karena itu akan membuat anak kita tahu bagaimana teknik mendengarkan orang yang berbicara. Kira-kira begitu. Jadi pentar situna Salomo memiliki dua gaya berpikir. Mungkin perbankam nanti bapak kami lah belajar ilmu bahasa Ibrani. Kebetulan aku dosen ngajar ilmu bahasa Ibrani atau tensis perjanjian lama. Ketika orang Israel berbicara kepada orang lain, sebenarnya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Maka dinina katakan anak si pentar iperkena bapana ngajar, situna siman katan kena jena, itulah efek dari bapa yang mampu mendengar. Maka dilit anak telah ngasuh megikan ajar, itu berarti aku yang tidak mampu ngajar. Begitu. Metengat kali kita ibas Amsal 10:5 ayat 20, di bahasa Karona tempat-tempat nande jenda salahkan. Nina bagenda di Amsal 10:5 dai aku ku nenkan dai Amsal 15 ayat 20 dai. Bagenda tersiksa pernandena di terjemahan GBKP. Anak si pentar malam ate bapana, tapi anak lenge larga kena nandena. Tapi dicek dukari tensis bahasa Inggris, bukan begitu terjemahan. Di dalam bahasa Inggris nina bagenda, anak pentare malam ate bapana bahana, tapi dalam bahasa Inggris nina, anak si motu nge sincedakan pusuh nande bapana. Jadi beda ke terjemahan bahasa Inggrisnya, beda ke terjemahan bahasa Karona. Jadi enda kritik self kritik man Salomo. Adi sempat anak kue encedai perasaan nandena, berarti aku sila beluh ngajarkan kira-kira begitu. Kalaupun alamat percakapannya seolah-olah ibelaskan man anak, tapi sebenarnya Salomo sedang mengkritik dirinya. Cara berpikir Salomo enda sering dipakai Paulus dalam perjanjian baru. Entah buat salah satu teks. Lihat sada teks yang paling tidak disukai kaum ibu dalam kitab Galati dan Efesus. Nina begena, okam dehara patuhlah man perbulangan. Okam dehara mahamatlah man perbulangan dunia. Sitik kal pelasor morie patuh kaita manjal masila beres. Nina. Kenapa? Karena struktur berpikir orang Karo dan struktur berpikir Helenis berbeda. Paulus ketika dia mengajarkan okam dahara patuh laman perbulangan, labos tuna perbulangan jesiman kritikan na. Labo perbulangan jesiman menangan kena. Paulus sedang berkata begini. Rata-rata di laki ibas zaman Yunani atau zaman Helenis, rata-rata orang pasaran, orang pelabuhan, orang luar. Jadi orang luar, orang pasaran itu tidak mampu mendengar. Berhati-hati karena jelmana. Maka dinina Paulus okam dahara mahamatlah man bulangan artinya suankan kehamatan man bulangan sebab ia dididik dalam lingkungan kasar sehingga dia tidak tahu mahamat. Maka di mahamat kambana isuankan du kehamatan yang pada akhirnya nanti kamu akan menuai perkara yang sama. Cara berpikir si bagenda dipakai oleh Raja Salomo. Jadi adik kritik na anak situna ia ngkritik dirinya sendiri. Begitu manisnya Salomo berpikir. Maka cocok kendai kuakap kam 11 orang tua kami teluna diajarkan anak ninta mulai warienda isi nakal siajarkan bagaimana banta itu isi. Maka aku pelajari si bagenda adili perpulunganku la angkana kata di bata kami pandita ngendala sehat sateku. Maka dilik kami jendala mahamat di bata tah kami ngenda pandita kulang beluh nginget-ngingetkan kaisi perlu manbandu. Dilit kam perpulungan Mesir-Mesir ngerana tah usul kakin beginu kami Mesir ngerana maka kam bagaya taiku. Dilit idahdu perpulungan makisat PJJ tah li kakin idahdu kami pandita dapat makisat karlajar tiku bagaya. Tapi ini tidak usah terlalu kita besar-besarkan. Mari kita lihat dua metode berpikir oleh Raja Salomo.
ketika dia mau memberi nasihat, dia selalu memiliki pertimbangan agar dimengerti oleh orang lain. Tapi ketika juga dia memberi nasihat, sebenarnya dia juga otokritik dirina. Maka yakap kami bagaimana sitik pengantar berpikir tak untuk menggali teks enda. Harapkan kami larumit sakal cara aku nerangkan enda. Mudah-mudahan kamu, orang tua kami, abang kakak kami, anak-anak kami mungkin bisa paham. Terakhir kal gelah olah orang tua kakak krina otokritik rasa perlu catat du manbandu gigi kami di Zekam Permata. Salah satu kebanggaan orang tua adalah ketika anaknya menjadi orang-orang berhikmat, orang-orang yang patuh mantuhan. Jadi biasanya orang-orang berhikmat enda laka kata-kata saya tangkapnya, tapi kemampuan melihat pesan di balik kata-kata. Maka manbandu anak-anak kami Permata, tanda-tanda berhikmat anak kami, agi kami, relajarkah kami sitik menangkap pesan melebihi pilihan kata yang kami beri dari orang tua. Itu disebut dengan pseudo intelligence. Mampu kami menangkap apa yang berada di balik pesan itu, begitu. Aku sada kemalaman ateku, anakku go kuliah. Pernah yang bapak PA Permata, bagian dekat dunina, birawanan kang aku. Adi bapakku pendeta Krismas laki, adi khotbah, iya. Tok ceras gecor naring bapakku ani. Tapi lo terdalan ke negeri na khotbah ini, mate kalah aku teku. Melana, masa anakku gitu ngomong kan, mate joker bapak na bagai ngerana anak ta, cilaga kalah aku teku. Terakhir na bagai danina. Tapi yang suka aku dari bapakku itu, pala-palaina akan dalankan 11 kene, kalaupun dia sering tidak sempurna nina. Malam kapusuhku andiko teku. Ternyata dia menangkap pesan di balik melebihi kata-kata. Jadi kenapa itu terjadi? Itu kan tidak terjadi karena pilihan kata kita pada anak kita, tapi kedekatan kita, terus apa yang kita kerjakan. So di siku belas kene saja mendai tangkap anakku. Entah aku pendeta siliah na ke dunia. Sebab orang pertama memeriksa pendeta Krismas adalah anaknya sendiri. Iya bapak kuah kayak dia bahwa bahkan dulu terdalankan sakrinan. Lu kak ngeri kalau begitu setelah Tapi ketika dia berkata, tapi bapakku berjuang melakukan yang dia ucapkan nina, malam kapus suruh kaya. Baiklah anak-anak kita akan menangkap pesan lebih dalam dari apa yang kita ucapkan. Dia akan paham semua di balik apa yang kita kerjakan. Dan di sana pasti kelang ate dan kedekatan adalah gerbang masuk atas semua pendidikan. Bagenda me kuakap sibaci kusahkan manbandu nande bapakku tah mazahesa, tah majulusa kap nurananenda, kam kari ngkrisa, kam kari ngura-nguraisa gelah bacika kari cocok siakap nanamna ras guna narikutkan ke Cibalta masing-masing. Bagaimana kap kami kembalikan kami ke manbandu abang kami moderator bujur. Ya, bujur man kam pendeta kami singgung mereka kejelasan karena temanta ibas waris sendah ya. Kami juga carana mereka ajar contohlah Raja Salomo ya, si pemenang lebih bangun lebih kedekatan ya anak ya, sehingga dia tahu walaupun kita nggak ngomong dia sudah paham apa yang kita inginkan. Yang kedua, mendengar, belajar mendengar dulu. Ya, jangan kita paksa anak mendengar ucapan kita sendiri tidak mau atau jarang mau mendengarkan anak kita. Yang terakhir tadi disiplin, ya, disiplin supaya dia juga melihat, mencontoh kedisiplinan kita dalam menjalankan firman Tuhan. Bujur pendeta, gunari masuk kita ku diskusi penungkunan si pemena ibas diskusinta sekala mamre ras sekala moria nurikan pengalaman na ibas jabuna tupung ia merekan ajar rikut ras contohna i tengah-tengah jabu misalna disiplin mabai ertoto alu pegancih sanganaman ya
diskusi sepeduakan ibas paksa situasi sikugange orang tua mereken pedah ajarna nandangi anak-anak di tengah jabu. Misalnya tupung lit masalah makasih ajarkan anak ta. Enda diskusi ta apai kam banci sharing ya. Tapi di luar sharing ini, dua pertanyaan ini kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dengan pendeta kita, ya terbuka. Tidak harus kita menjawab diskusi ini ya. Misalnya mau sharing tentang selama ini apa yang kita rasakan dalam mengajarkan anak ya. Terus kita tanya bagaimana seharusnya ya pendeta, ya, nanti bisa langsung kita serahkan ke pendeta untuk menjawab ya. Tapi kalau mau bagi dulu tentang pertanyaan pertama ini boleh juga. Ya, mari dari Korinti, Filipi atau Galatia, skala Mamre bagi skala Moria, uga pengalaman turikan pengalaman yang sudah selama ini kami jalankan di rumah. Ya, apa kira-kira program di rumah yang sudah dijalankan untuk memberikan pengajaran? Misalnya tadi makan gantian bawa doa, atau misalnya mau tidur wajib doa bersama dulu, doa tidur bersama baru masing-masing ke kamar masing-masing, atau doa pagi misalnya. Silakan, mungkin orang tua kami dari Saitun dulu, dari Korinti ada Bolang Bapak Eko. Dari Korinti ada Pertua Bapak Esi, boleh, siapapun boleh, mari. Ya, cobakan kami perpelungan sini kelingin Tuhan ibas diskusi inta sharing si nomor 2 enda akap kami krinange kita ya orang tua ngelakukan sajaban pertanyaan enda pengalaman pribadi. Jadi kesimpulan sidat kami lalit pengajaran yang paling baik selain anak didekatkan dengan firman Tuhan. Dalam kesimpulan kami, artinya dalam seluruh proses pengajaran man anak lalap palasna di bata. Enda anak kami kebetulan di rumah sada pendeta, jadi diberu dari kecil ya, dari kecil endam lalap perayakan. Sebab aku kunanami artinya naya aku lampas melumbang, kita kan malas aku suruh nini karur. Karo aku belajar sengan Alkitab bengo ulang-ulang ku baca Kejadian sewahyu. Tapi kencekan buaya perbedaan pergumulan anak melumbang biasalah. Ingat dusur kata di bata, baginda kakak nasihat naje, baginda kakak nasihat. Maka kenca dalam hatiku, pagi pupusku endam ajar si mahulina, maka endam dalankan mulai kitik-kitik nari sekolah minggu taruhkan bagi kape belajar agama rumah pe bahasa elala. Sebab memang pengalaman rusur ngajarkan kita makanya penting kata di bata. Kami kebetulan pendeta dekam 16 tahun Sukabumi tadi bas komplek nangani kaladon lepas rumah sakit jiwa. Jadi lanali alternatif sindeban boleh kencak ke rumah harto rusur lang baci kejangkitan. Di bas teori sosiologi sosiometri ini ada 15 tahun ikut deh. Tapi endami ya. Jadi ada soal toto renungan kami memang lihat hasilnya iya bagelah. Jadi hasil yang paling saya rasakan enda cerita anak i Banjarbaru ras si metuan nggo 2 tahun ban Covid enda lah pernah ku begilit masalah. Sebab minggu man anak adilit pagi perjengilan du ras si metuan du nakku ibu mertuan du
berarti saya yang tidak bisa mendidik kamu dari dulu. Makanya kalau kamu kasihan sama bapak, jangan pernah aku dengar kamu ada masalah dengan mertuandu. 2 tahun. Saya bangga anak bisa berdampingan dengan mertua. Endam kuakap, adi perkedang kari wacik kedang pendeta bujur. Ya bujur mama pertua Bapak Esi Sebayang, ya pengalaman hidup mengajarkan anak tentang firman Tuhan dan hasilnya sudah terlihat ya sekarang. Nah, jadi seperti kata pendeta tadi, apa yang kita tanam akan kita tuai suatu saat nanti ada hasilnya nyata. Dari Moria mungkin, dari Filipi atau Galatia. Bapak Lala, ya, bisa tambah dikit. Oh boleh, silakan Abang Bapak Timothy ya dari Manila, silakan. Oke, terima kasih sekali ya. Pendeta Christmas luar biasa sharingnya malam hari ini. Saya melihat beberapa kata kunci tadi yang kamu sampaikan ya. Tadi dibahas di buku kita, terukur ya. Kamu mulai sharing dulu dengan sangat terukur, aku lihat ya. Dan juga tadi sama pertua kita di highlight bahwa kita harus belajar. Kita mulai dengan belajar ya. Di situ aku juga merasakan bahwa dari apa yang aku dengar dari kamu sampaikan itu kan banyak belajar ya. Karena pada intinya apa yang kita bisa sampaikan itu apa yang kita pelajari, apa yang kita punya. Jadi kaya sekali apa yang kamu sampaikan. Jadi terima kasih. Tadi kamu sampaikan juga bahwa sering yang kita ajarkan itu tidak masuk karena tidak ada koneksi, ya kan? Dan koneksi itu berbeda dari awal sampai akhir, dari anak masa kecil sampai remaja sampai makin besar itu koneksinya berbeda, frekuensinya beda gitu. Jadi betul sekali yang kamu sampaikan bahwa yang penting kita lakukan adalah kita tahu anak kita di frekuensi mana gitu. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya setuju sekali. Kalau kita tahu frekuensinya dia di mana, kita ada frekuensi yang sama, pengajaran itu akan masuk. Kalau dia masih kecil mungkin dia akan meniru, frekuensinya meniru gitu ya. Tapi nanti kalau dia sudah besar, dia sudah punya pikiran sendiri, dia tidak akan meniru lagi. Dia akan mulai banyak pendapat, banyak ide. Nah, disitulah mungkin frekuensi kita harus mendengar. Seperti tadi kamu sampaikan, mendengar itu menjadi jauh lebih penting ya. Yang kami mengalami sendiri ya. Dan kebetulan di kantor sekarang kita sudah diajari jadi manajer, dari pemimpin, jadi leadership, bagaimana macam-macam di training gitu ya. Ternyata sampai akhirnya pun nanti gitu ya, sampai kita jadi pemimpin di perusahaan dimanapun itu, skill yang paling penting dari leader itu adalah mendengar gitu ya. Tentunya belajar ya adalah satunya, tapi paling penting adalah mendengar, karena itu akan membuat kita mengerti akan situasi, mengerti akan keadaan, dan mengerti akan apa yang dibutuhkan oleh sekeliling kita, dan dari situlah kita bisa menjadi bagian dari apa yang ada di sekeliling kita. Jadi menurut saya sederhana kelihatannya tadi yang diajarkan tadi, mendengar gitu. Tapi itulah yang membuat kita nanti pada akhirnya juga menjadi orang-orang yang penuh gitu. Jadi saya setuju sekali. Memang kita kalau mengajari anak itu kata kuncinya adalah mendengar. Tapi kita juga harus belajar, karena pada akhirnya nanti apa yang kita bisa sampaikan ke mereka adalah apa yang kita pelajari. Jadi, bujur, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, bujur, mana abang Bapak Timi? Ya, silahkan dari Filipi mungkin Moria belum ada ini. Ada Nora Nande Yohanes bisa, atau siapa? Dia akan Bibi Nande Rio, dia akan Nande Benaya, dia akan Nande Rio Korinti. Ya, yang dari Filipi coba Moria, tadi udah 2 Mamre, 1 Moria coba. Mami Nande Emo, boleh juga, dia akan Nande Emo Brahmana, Guru Brahmana. Ada atau Permata mungkin. Pengalamannya yang selama ini sejak kecil kami sama orang tua setiap minggu 1 kali persekutuan doa, atau apa namanya kalau kami apa istilahnya PA keluarga, atau ada yang mau sharing, itu yang membentuk saya seperti itu. Dari Permata. Haji ya. Apa? Moria. Oh Moria boleh. Bibi apa nih? Bibi Nora Nandideta. Silakan Bi. Ya, jujur.
Selamat malam, jua-jua menkam pendeta kami, pendeta Barus, Ijenda, ngerana kami Siti. Aku mendedeta Jana kebetulan anak di rumah di Telukala. Janah pe dilaki Krina Brebrendo. Aku berukaro jadi Brebrendo li telu i rumah. Adi bicara kita pengalaman, memang waktu itu sangat memegang peranan penting ya. Jadi adi kitik-kitik dengan Barenda, ibas mengajarkan anak di tengah-tengah jabu, memang agak mesunah banci ikatakan bagi. Jadi melala cara si banci ipakai kami pernanden terutama ibas mengajarkan anak. Antara lain ya bagi si katakan dundai lah kita menaburkan firman Tuhan, kita nuankan kata di bata baik arah cerita misalnya cerita menjelang tidur atau kita ngerana-ngerana di tengah jabu ya banyak cara lah. Tapi pengalaman kami enda Siti unik ya. Jadi menurut kami relasi itu sudah dibangun sejak kecil. Relasi itu sudah dibangun sejak kecil. Tapi bagi anak beranjak dewasa, enda kondisinya go beda. Engkai maka bagi arkiteken anak mungkin enggo banyak bergaul dengan teman-temannya, lebih banyak waktunya di luar rumah, sehingga frekuensi dan waktu yang kita spend bersama itu menjadi lebih kurang bagi. Jadi adik kami Pernanden, pengalaman kami sendiri memang Babah Enda momon agak mesra sih ngampet sah. Jadi bagi si kata kendundai merawat bagi jumut-jumut entah sadang ndai kesalahan tapi ban si kari krinan darat. Kesalahan si dua berni, kesalahan si telu berni, kesalahan si tahun si lewat, dan si bagi kata tandai sekari kunini bulang na pendarat krina bagi. Jadi ya endalah maksudku uga gelarna. Tahap-tahap perkembangan anak itu memang penting. Belajarkan kita, tapi mon memang ibas menghadapi perkembangan anak. Terlebih-lebih ibas masa-masa gundari. Masa-masa gundari, anak-anak lebih banyak hidup sendiri ya. Jadi rumah PIA, kamar nanginya. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya begitu. Jadi rumah kita bancing kariman panggil dengan SMS, panggil dengan WA, telepon bagi pada rumah kita bagi. Jadi ugang enda kita mengantisipasi ataupun terutama kami Pernanden lah ugang enda carana gelah namin banci pakai kami diri kami banci kami bagi kata Dunda introspeksi diri sebelum kami memberi nasihat untuk anak-anak terlebih bagi ngoi katakan di lebendai kami ijenda orang tua lah anak si rumah mencah. Jadi adi nggo kita ku gereja bagi kami lah mahasiswa tasi merga perangin nangin kami krina orang tua na jenda. Anak-anak tasi marga ginting misalnya keluarga ginting ka orang tua na jenda. Jadi endam iakap kami perlu kami sungguh sangat tertarik maksudnya kami sungguh sangat tersentuh ibas berni enda arkiteken tugas kami bagi kata tandai lah ngajarkan anak si rumah mencah anak silit di tengah-tengah permatanta bacikari
piga kalak bagi kan harus si beri dirinta untuk menjadi orang tua bagi mereka. Endam kuakap siti pendeta bujur ibas perhatian du. Ya, bujur Bibi tadi ya sampai sama seperti yang sampaikan pendeta. Yang pertama adalah bangun dulu kedekatan ya, relasi ya, kemudian belajar mendengar dan tadi autokritik, evaluasi diri kita juga perlu ya sebelum kita mengajarkan orang lain. Ya, masih ada dari Permata? Kalau tidak ada kita ke nomor 2. Ya, atau Permata kalau mau tanya sesuatu ke pendeta boleh juga, misalnya tidak harus menjawab diskusi ini, misalnya mau nanya langsung, mau cerita, sharing ke pendeta, mana tahu mau cari solusi jalan keluar, ya. Boleh ya. Ya, yang kedua ibas paksa situasi si kugange orang tua mereka pada ajaran nandangi anak-anak tengah jabu. Ya, misalnya tupung lihat masalah ngemakasih ajarkan anak ta ya. Orang tua kami ya yang berpengalaman. Kalau kami pribadi anak-anak memang masih umur 4 tahun dan 2 tahun ya. Jadi masih belum ada belum 2 arah dia, masih 1 arah pengajarannya ya. Tapi untuk orang tua yang sudah punya anak dewasa seperti tadi mungkin sudah bisa berbagi pengalaman dalam hal apa atau kapan kita mengajarkan anak kita ya, apa waktu udah ada masalah, ketika masalah sudah datang baru kita mengajarkannya di situ gitu loh, atau pada saat-saat apa gitu, misalnya waktu makan malam bersama ada di situ sedikit-sedikit pengajaran diselipkan ya, atau waktu mau tidur cerita-cerita sesuatu ya kayak cerita dongeng atau cerita apa yang isinya adalah kebaikan atau mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak ya. Mari orang tua kami ajak untuk berbagi pengalaman, sharing. Siapapun boleh, adik Permata juga boleh yang mau berbagi pengalaman. Mungkin mau berbagi bagaimana selama ini didikan yang dialami atau dirasakan dari orang tua. Mari kita Bibi dikit ya Pron. Ya silakan Bibi, dia akan nanti Rio. Ya, bujur selamat malam pendeta, juah-juah manbanta krina. Ibas jawaban nomor 2 pasti kita setuju semua. Jadi bukan waktu ada masalah ya. Mungkin setiap saat kita selalu memberikan nasihat buat anak-anak. Adik pengalamanku ya, karena kami keluarga prajurit sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal di komplek tentara. Jadi tentunya banyak sekali selalu hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi maklumlah kalau anak kolong kan, kalau terkenal dulu anak kolong itu seperti apa ya kan. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengalaman bergaulnya pun berbeda-beda. Nah, kalau di Kalimantan, di Balikpapan dia bertemu dengan orang Manado. Kalau di Malang dia bertemu dengan orang Jawa. Kalau di Jakarta orang Betawi. Jadi selama di Jogja anak-anak bertemu dengan orang Karo. Jadi tentunya soal bahasa juga anak-anak ini kadang-kadang sungguh kasihan gitu. Jadi pindah ke Jogja, dibawa dia ke GBKP, bagaimana kita menerangkan sama dia? Kenapa kita harus ke GBKP, Mak, katanya. Jadi itu pun satu permasalahan dulu. Jadi pas anak-anak itu SMP, Rio SMA. Jadi kenapa kami dipaksa harus ke GBKP gitu. Jadi untuk menjawab itu sebenarnya tidak gampang gitu loh. Jadi harus kita kasih pengertian. Nah, dia ikutkan kita, tapi di luar itu ternyata dia ikut lagi dengan teman-temannya, dia di De Brito, ikut lagi dia ke Katolik gereja gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu selalu kita ingatkan. Jadi setiap pindah dari satu kota ke kota lain selalu kita nasihatin. Nah, jadi bukan karena ada masalah aja kita mengingatkan.
Karena kita tahu pasti banyak benturan-benturan yang dia hadapi. Masuk sekolah baru dengan teman-teman. Maklumlah kalau remaja kan sok-sok jagoan semua. Nah, jadi anak-anak itu ya, ini pengalaman kami buat kami anak-anak kami yang muda-muda ya. Jadi setiap saat anak kita selalu kita ingatkan. Jadi jangan kalau sudah ada masalah saja kita memberitahu. Nanti efeknya kurang baik. Jadi memang ya cuman cara kita menerangkan apa yang kira-kira dia hadapin, kita kasih pertanyaan, nanti kita kasih lagi jawaban. Kalau saya dulu karena bapaknya sering dinas luar ya, jadi mungkin saya lebih dominan ke anak-anak. Mungkin karena itu anak-anak juga agak-agak lembek mungkin karena mamanya agak lembek gitu ya, jadi tidak mengikuti jejak bapaknya. Nah, jadi dalam hal ini saya cuma mengingatkan, pasti kita setiap saat selalu mengingatkan kepada anak-anak kita apa yang harus dia hadapi, apa yang harus dia kerjakan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, bagaimana dia menghadapinya gitu ya. Tapi tidak lupa kita selalu mengajak dia berdoa, membawa dia beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami selama di Jogjanya kami di GBKP, kalau enggak dulu beda-beda gereja kami. Di Katolik pun kami pernah, karena belum ada gereja di Balikpapan saat itu jauh, kami gabung di Katolik, gabung di GKPS. Jadi macam-macam gereja sudah kami hadapi. Jadi itulah sedikit pengalaman, Bujur. Ya, Bujur, Bi. Tapi aku tertarik ini. Jadi mungkin pendeta setelah ini bisa membantu ya. Ini pertanyaan yang sering memang buat kami orang tua di daerah Jawa atau yang di luar Sumatera Utara ya, di Kalimantan juga, atau di daerah lain ya yang GBKP-nya sedikit. Anak-anak itu sering bertanya seperti itu, kenapa harus gereja di GBKP? Emang beda sama GKI atau GBI, bahkan mereka belum tahu ya. Kalau ke karismatik emang kenapa gitu. Nah, mungkin pendeta bisa membantu kami para orang tua, terutama permata kita ya pendeta. Permata kita itu kalau dari kampung itu pasti orang tuanya titipkan di sini, bahkan dibikin surat pindahnya, mandahnya ke gereja sini. Tapi ya kalau kita data mungkin permata kita hampir 600-700 orang ya di Jogja. Tapi kehadiran di gereja setiap minggunya sebelum pandemi itu cuma 200, artinya sepertiga. Nah, kalau kita cari kemana itu semuanya, pasti udah tahu kita jawabannya. Sebagian besar nanti di GKI atau bahkan di gereja Bethel, di karismatik. Nah, kalau kita arah-arahkan mungkin kan, aduh, kenapa harus di GBKP, kan sama aja gereja. Mungkin perlu penjelasan di Baska Menari, pendeta. Bujur melala bang. Enda pertanyaan rumit memang Enda. Ini pertanyaan bukan cuma kamu perpulungan, Enda pertanyaan kami juga keluarga pendeta ya. Kami kan pindah-pindah juga. Aku pernah kange pergumulan anak kami 16 tahun tading ikhlas isi Bolangi. Aku di rumah Pilpil, di Sukamakmur, 16 tahun kami di sana. Jadi anak kami stres kang ya pindah-pindah datang kang, maka anak pendeta melala memiliki kerepotan-kerepotan dalam bersosialisasi atau karena pindah si Butet lah si Nguda, anak kami si Lena, ia isi Bolangit juara sadalah mulai SD sampai kelas 1 SD sampai kelas 6. Ya wajar lah kelas isi Bolangit kandu bangku PSD IPS masuk sore bangku temper. Dia aku kalau ngajari sama Miska lah, ya dah keren kak. Tri dah ya unggul. Pindah kami ke Banjahe, masuk ya metodis. Anjlok sekali, ranking 25 ya. Tidak ranking satu lagi. Jadi kai bilang tempat ya ke Banjahe. Pengaruhnya
labas tunar kita yang latar ikutina pelajaran saat aku petutus ngatekun dampingi rumah. Hanya persoalan tadi menurut kita orang tua sepele, tapi mana anak-anak sangat-sangat tak sepele. Ia simbiring nabas metodis. Kalau Cina kena temanna, jadi tidak ia gelap. Begitu. Jadi nggak pede anakku di metodis. Tangis-tangis ya ke rumah. Baliklah kita ke Sibulangit Pak Nina. Saja zona nyaman. Tadi aku cek-cek, setuna ketika anak kita mengeluh itu, di bas kami teman-teman keluhan itu kan peluang ya, nggak perlu lagi kita bikin lembaga penelitian untuk mensurvei apa yang terjadi pada jiwa anak kita. Keluhan itu sudah langsung jadi hasil survei. Maka perlukah kita positif menanggapi keluhan anak tak, karena tidak perlu kita reban lembaga pooling, galerika besar-besar untuk mendatkan kaisi rasakan anak tak. Jadi ketika dia berkata bahagia atau berkata sedih atau berkata kecewa atau merasa tidak nyaman, tangkap saja ini sebagai keuntungan karena kita mendapatkan data yang jika dia tidak berkata begitu, kita tidak akan pernah mendapatkan realita sebenarnya. Jadi, kepaikan mana anakku lah, pelajaran kepesi masalah, warna kulit. Warna kulit. Jadi itulah peluangku untuk menceritakan betapa cantiknya orang yang tidak harus putih. Anak-anak gelarnya pedingo karena jersi muda-muda dan dua agak berat kang manbanam biringnya. Apalagi informasi-informasi yang dia dapat dari televisi ya, ciri-ciri gadis yang cantik kan, rambutnya hitam panjang lurus, ujungnya lah pecah-pecah mengkilat. Ayo mentar mulus lah merutu. Bagaimana kira-kira gaya marketing TV-TV tentang siapa itu perempuan? Jika saya nak kubana, ia kasih miringna. Bu na pelik ka perpecahan maklum lah langa kata na meti wekin lana ia pede sebagai seorang perempuan maka nggo kuidah galang uang keluar nar buni-buni ya kap nungo netel memulai ya lajar meti memang tukurna kasado tukurna kasadena merawan andena bukan nukur-nukur sebegini masa beli ini banyak kali uang keluar dunia. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di uang keluar. Anakku tidak mampu atau tidak memiliki pola penanggapan yang benar tentang putih dan hitam. Karena jenaring ekrina hanya efek-efeknya saja dia yang akhirnya beli pelembab, pemutih, pengkilat, anti gores dan sebagainya gitu-gitulah. Mekampe pernandian endang melala persoalan demikian perbantu sakita nandangi TV-TV. Akhirnya lanai kita pede adalah kita simentar nakas runggunta atau labu ta si mejilena, maka biasanya jelma secara ekonomi juga atau secara psikologi adalah tena jadi manbana uang keluar nama galang mungkin galang kak uang keluar nala teta jadi manban tenda tahu itu kan kita usur hal-hal sila fundamental begitulah. Maka dilit anak apa kenapa kita harus pindah lebih cantik di Katolik, lebih enak di karismatik, jangan langsung bantah hanya karena kita fans berat GBKP, jangan. Kita ngefans berat GBKP karena kita hidup di situ sejak kecil, ikut kaki tarban peraturan PJJ, ikut kaki tarban peraturan runggun, bahkan ikut kita di sidang klasis dan SKMS. Rugilah siapa pendapat tenda dihargai anak tak gitu-gitu kan. Jadi kita pun harus paham kenapa kita keberatan terhadap pendapat anak kita gitu. Proses kita keberatan itu jangan-jangan agak siap sama patronnya dengan keberatan anak kita. Jadi dilit bagi ya kenapa kita pindah, itu pun peluang bagus. Si sungkun yang kaya maka menarik, bas karismatik. Jangan-jangan ada sesuatu yang sekarang lebih banyak berperan dalam jiwanya yang bisa akhirnya menjadi tempat kita masuk. Karena bas karismatik entah bahkan rende. GBKP nda mah tak kepaten usur amin dia malam puji-pujian. Mungkin lagu pujiannya ikin PA tak usur naruh kenjal maku kuburan lagu entah. Bagaimana kira-kira mungkin di Jogja bukan. Lalu mengajar anak teh depresi. Contoh adik kaban Zahenda, adik anak sekolah minggu rendek kan. Semua itik saya berenang di danau. Tak ada lagu-lagu masuk ke gereja galang. Ojede bata mati rempat pebanci anak tenda. Latem keleng GBKP ini nggak ada hubungannya dengan keleng hati. Kita ngada si kait-kait kenusuran anak tenda rasi akap kita.
Maka cocok juga itu tadi pemahaman Salomo, dia selalu bergerak ketika menasehati orang lain, dia pun cross check dulu. Kenapa aku cinta kali GBKP ini? Apakah proses yang membuat aku cinta GBKP adalah proses yang dialami oleh anakku juga? Maka proses kecintaannya di karismatik pemana, namanya juga anak-anak dia kan suka nyanyi. Di anak-anak sampai umur-umur pemana ya 15 tahun, tipe kinetiknya lebih tinggi, otot-ototnya lebih banyak bergerak. Kita orang Karo ini kan berhikmat banget, ya cuping ta mendengar lebih banyak karena menurut kita kini itu kan turah dari kemampuan listening, begitu betul juga itu karena Paulus mengucapkan itu karena kebetulan itu tradisi orang Helenistik. Kebetulan anak ta ia menyerap segala sesuatu dari kinetiknya, dia menyerap arti cinta dari sebuah sentuhan. Dia menyerap arti rasa sayang dari sebuah kedekatan. Mereka menyerap arti kekeluargaan dari sebuah pilihan kata-kata yang dia pahami. Terus GBKP mah kita perbanjai kita ngeluh, kita tangkap pesan-pesan nasionalismenya karena kita orang Karo. Anak kita kan nggak ikut dalam proses itu, maka wajar-wajar juga. Jadi di pemerintah kerinduan anak tak dia pengen di karismatik karena dia bertipe kinetik pada usia tertentu, dia suka pelukan, dia suka dekapan, dia suka sentuhan bahu. Kenapa nggak kita ciptakan di rumah? Lalu kenapa tidak kita ciptakan di Runggun sehingga itu menjadi seminar liturgi min pagi kita likam JPP Runggun. Ngatakam karik lah aku karim bapak seminar liturgi dan musik gereja dan tata ruang. Pengaruh tipologi karakter terhadap suksesnya tidak sebuah peribadahan. Di wari ada kali bahas pandak aku kak sada semester kain dabi. Tergoda karya aku dulu ngajarkan mata kuliah liturgika. Tapi intinya kira-kira begitu. Maka beruntung adik anak tak kata lebih enak sana Nina atau lebih enak di Katolik Nina. Karena orang kan apa ya? Pada sisi Katolik itu kan adindekah ya itu menjadi proto feeling, proto musikal juga kalau orang musik ya. Adi usur begina kakna dunia. Adi usur begina kakna dunia. Akulah lebih adilah aku seimbangkan diriku. Aku penembah kang teku permata GBKP. Aku dibesarkan SD itu di dunia Katolik. Maka aku pemain organ GBKP. Yang aku main musik itu 4 suara. Main organ adalah jiwaku. Rempet kak urdang dutka, rempet gundari permata eda, malam kudus pe patam kena, kita sepuluh kalau mana gulangku, begitulah. Adilah aku pandita ku isakan ngate ku pe. Untung kalau aku pandita, oh ya betul juga ya. Anakku ini dibangun dalam pola rutinitas harian tersendiri. Dan akhirnya aku menjadi pribadi yang mengagumi ketika mereka begitu. Dan inilah kulihat lagi gerbang masuknya. Salut aku dengan dia karena dia menemukan sebuah zona yang membangun kedekatannya bersama. Tinggal zona itu yang kita tarik kepada lingkungan keluarga atau kita tarik ke dalam gereja. Sehingga apa yang dia temukan di sana akan bisa kita ciptakan di sini sebagai gerbang masuk. Kira-kira begitu. Mungkinlah tepat ke 100% di konteks Jogja. Tapi pola berpikirnya atau pola jalur masuknya bisa kita tiru. Maka aku coba bagi sendai. Anakku bermasalah dengan kulit hitam. Minta ku katakan. Ku masukkanlah pengajaran-pengajaran seputar kulit hitam ini. Orang yang berkulit hitam itu diakoniannya tinggi. Persemahannya tinggi. Gara-gara kam hitam. Makin cantik nampak orang yang kulit putih itu. Adi bentaran kam asa iya. Tambah kari biring na teman duandai. Jadi dengan bersedia kam jadi hitam, sebenarnya kamlah pahlawan bagi orang putih. Oh gitu ya Pak ya. Jadi bagus juga hitam ini. Kalaupun itu mungkin trik-trik awal lah. Ronde-ronde awal untuk membuat dia tidak punya tanggapan terlalu negatif terhadap warna kulit hitam. Kira-kira. Sampel-sampel prosedur berpikirnya saja. Mungkin bacikan kari dalam Hindu, metode-metode sideban. Proses-proses masuknya. Bagaimana kak sementara abang kami? Ya, bujur pendeta ya. Mungkin permata udah bisa itu satu ide besok webinar kita undang pendeta tentang
bagaimana atau kenapa harus GBKP. Nah, nanti dibahas lebih dalam di pertemuan yang lain. Ya, oke, ada lagi diskusi kita. Ya, memang kena sekali ini bagi kami di Jogja, pendeta, karena banyak sekali yang saya sampaikan tadi. Kita punya anak yang banyak di sini, ratusan, 600 orang, tapi kadang-kadang yang bermasalah itu yang tidak pernah ke gereja. Yang maksudnya bukan tidak pernah ke gereja, tapi tidak pernah ke GBKP, dia ke gereja lain tiba-tiba. Ya, kemarin kita ada permata yang bunuh diri. Ya, bunuh diri, tahu-tahu siapa ini? Oh, nggak kenal. Oh, ternyata ini orang Karo juga, orang tua di sana minta kirimkan jenazah. Terus ada yang kecelakaan, mahasiswa orang Karo, ya. Ada yang meninggal, ada yang nggak meninggal, nah, kan gitu. Kalau yang nggak meninggal datangnya sudah minta tolong gitu, dalam keadaan masalah baru telepon kita cari siapa ini orang tua kita di sini yang di polisi atau yang di tentara misalnya, mau minta tolong ada yang kecelakaan. Nah, jadi kita taunya setelah ada masalah. Nah, jadi bagi adik-adik permata, kalau bisa jangan pas ada masalah baru kita datang ke orang tua kita ya. Kita harus bangun relasi yang baik ya, kedekatan dari awal ya. Sebenarnya kita sudah mulai banyak berubah di tahun-tahun terakhir ini. Mulai dari kita bentuk grup WA Permerga sehingga orang tua kita bisa memonitor. Terus baru tahun ini kita memulai Jetro System. Ya, itu juga salah satu cara mendekatkan diri orang tua dengan anak. Begitu juga dengan gembala dengan jemaatnya. Ada yang lain lagi? Orang tua kami untuk membahas nomor 2. Permata belum ada suaranya, coba. Atau dari ketua Permata coba. Ya, oh ya, Pertua Bapak Gebi Meliala. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Lala. Ya, selamat malam Pendeta. Shalom Jajawan Bantar Krina. Terima kasih PJJ Galati yang sudah atur PJJ gabungan kita. Pendeta, ini sedikit saja. Jadi ini kondisi real di rumah kami, Pendeta. Nah, jadi anak-anak ini kan sudah remaja, satu sudah kuliah. Ini aku sudah mulai kesulitan ini Pendeta untuk marketing mereka jadi marketer GBKP. Nah, karena rupanya gereja lain marketingnya kencang juga gitu, dari sekolah, dari grup WA, dari malah ini dari grup-grup ini fans penyanyi Korea. Wah, itu anak kami yang kecil itu rajin sekali. Jumat sore itu nggak bisa diganggu, dia persekutuan katanya. Wah, hebat juga ini. Nah, dari situ nampaknya positif. Tapi setelah aku lihat loh, kok nggak sama GBKP. Nah, jadi ada tantangan juga ini berita. Bagaimana kita jadi marketernya GBKP untuk anak-anak. Dan memang kenyataannya di gereja-gereja sebelah kita itu fasilitas bagus, chemistry bagus, dan juga ada banyak sekali fasilitas yang mereka berikan ya, tadi demi menambah jumlah jemaat. Tapi memang di situ kontennya juga bagus. Nah, jadi yang kami pikirkan sekarang ini kan tadi kakak Diaken Nandirio juga sudah sampaikan soal bahasa. Ini sesuatu yang tidak mudah juga diajarkan karena multikultural sekarang dan semua cenderung untuk berbahasa Indonesia. Nah, kemudian yang lain juga kita lihat dengan situasi pandemi seperti ini, kesempatan untuk shopping gereja kemana-mana itu juga lebih mudah. Dan itu mereka lakukan. Nah, kadang-kadang juga membandingkan khotbah Pendeta. Ayat yang sama, coba kalau di sana gimana, di sini gimana katanya. Karena kan mereka kan digital literasinya kan tinggi sekali. Nah, itu yang terjadi kenyataannya sekarang. Nah, ini gimana kira-kira supaya kami ini bisa terus bertahan jadi marketer GBKP yang bagus gitu, Pendeta. Jujur. Ya. Oke. Mungkin tadi sampaikan kalau kata pendeta tadi perlu 1 hari khusus untuk membahas itu, tapi mungkin sedikit Pendeta.
jawabannya. Sedikit saja. Oke, ya Bang. Bujur melala. Apa ya? Medan pe jadi kangka ya antara GBKP Padang Bulan 4,5 dengan GBKP kilometer 4,5 ya. Jadi justru sih menarikkan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya karena itu adalah gerbang masuk kita ke depan. Melah Kak Gereja lah pertanyakan menda. Persahan nambu. Ketika kita mempertanyakan ini, aku nggak semangat aku karena berarti enda akan membuat kita untuk lebih apa ya pengen melakukan sesuatu. Tadi buat tahap penenda idah kami si pertama lebih bahwa ketika anak-anak kita itu tidak melihat sesuatu yang unik di gereja kita, ini kan peluang bagi kita. Saya penglihatan anak-anak kita yang berbeda dengan kita si pertama lebih tidak perlu ditafsirkan terlalu sebagai malapetaka. Karena adik aku melihatnya sebagai masukan-masukan positif. Masukan-masukan positif. Anakku salah sada, Bang, Sintuenda, warisina darahku situ. Dia suka main piano, dia suka main gitar, dia juga bisa main saksofon. Belang-belang tanah Karoenda jape lali pemusik gereja main saksofon. Maka lali cibal na GBKP. Ijaya baci main saksofon kujaya. Tentu adi salah tanggap aku iya. Nah kendelo gak telang tenag GBKP da saksofon muena kang arban cerita sirang enda dayakan saksofon muena. Narban cerita sirang erdibatan nih, monggo lanai nakal si cakapan kita ya maksudku. Jadi ketika dia main saksofon di gereja yang lain, aku coba lebih sentabita jalur internet nak kurang clear. Ketika dia main saksofon di gereja lain, aku mencoba untuk berdialog, buka ruang dialog aku suruh anak ta. Supaya apa yang dia kerjakan itu mendapat tanggapan yang lebih tepat dan lebih proporsional. Pada dasarnya suka aku iaman saksofon. Jika di GBKP, berarti dah dulu buka saksofon nama masalahnya gue. Tapi ketekan ia main saksofon di gereja Betani, rasa saksofon nandai ngukute kungilas Jadi sekarang metode penilaiannya yang jadi masalah sebenarnya. Jadi bukan saksofon nah. Di Karoenda di gua tengilas dan 2 pelangkah babi ini kena gila mungkin. Dan itu berlaku juga buat pendeta rupanya. Di terakhirnya kulihat kusalutilah anakku bisa main saksofon. Tinggal soal tempat. Soal tempat kenapa dia ke gereja karismatik? Karena aku melihat dia sedang memiliki potensi bersosialisasi di sana. Memang tempatnya di GBI, tapi sebenarnya dia sedang melatih jiwa sosial, tambah JPD. Dan semua yang dia dapatkan di sana itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa aku beri di sini, tapi sebenarnya yang bisa kita tarik lagi ke sini. Ya, maka ku ajak ia berdialog, bercakap-cakap dengan teman-temannya, bagaimana jika yang dia kerjakan mantap justru di gereja orang itu, akan bisa mantap dia kerjakan di sini. Jadi ruang-ruang bahasan tanya harus kita jeli melihatnya agar tidak kita hilangkan keistimewaan anak-anak kita hanya karena ada satu ruang bahasan yang tidak kita sukai pada mereka. Aku bergumul dengan Egun dari Jenda Bang. I kebanza henda permatana lah ku japa pe. Ku gereja GBKP pelang, ku Katolik pelang. Tempat lah man gereja masalah kita lah ya ku karismatik yang enggak apa-apa padahal ku GBKP pelang boya sebenarnya pe masalah kamu. Aku melihat belakangan enda anak-anak kita itu hanya butuh ruang untuk bisa terfasilitasi ia sebagai jelma. Ada ruang partisipasi,
ada ruang untuk menemukan beberapa elemen-elemen yang dia butuhkan untuk menjadi manusia secara utuh. Baik secara sosial, atau baik secara pendidikan, atau baik secara apapun. Jadi akhirnya ketika aku ajak anak-anak tenda berpartisipasi dari IGBKP, ternyata yang dibutuhkan anak-anak kita bukan seutuhnya khotbah. Aku terambat dari kita dai, aku pas-pas dari ke basingan duenda, apa Zoom kita ini, dengar kalau aku sada menit mulih ikuta 1000 jandi. Mbaba 12 orang permata untuk pelatihan-pelatihan. Jadi jelma kap nabana, jadilah naipe kusuruh ia pemana kebaktian, nggo ia dung nanungkun gereja GBKPK kita sekelebang pendeta. Kui dah handai menarik kira-kira begitu ya, karena aku ajak mereka jadi orang yang terampil dalam pembuatan pupuk dan peternakan organik, pakan ternak dan pupuk organik. Jadi ketika mereka menjadi trainer di tempat tertentu, itulah yang membuat mereka akhirnya, ternyata aku tidak mencari lokasi yang membuat aku lebih ia ketimbang ingin sekedar mencari pemuasan diri. Belakangan ini salah sada keunikan idah kami bas GBKP, melalakal selibatkan anak-anak bas kebaktin minggu di dunia IT, dunia song leader, dunia musik gereja, dan begitu ya. Maka dumna pemusik incaku gereja, si beluh IT incaku gereja, si beluh renden incaku gereja. Si beluh berbisnis lah kakak diinganna. Maka kuakap perlu si buka ruang partisipasi lebih besar man anak-anak tenda. Mungkin karena dia tidak berani cerita, maka asumsi ya orang-orang seperti dia itu tidak suka ke gereja. Maka belakang nenda aku coba di PJJ aku. Endandai mungkin ban buru-buru. Biasanya di PJJ aku begenda. Kuba suruh sada permatata dilakari percibakut-cibakut, perbelo-belo, atau supir mergasi 5 ikut karya nurikan penggejakan. Jadi dia akhirnya memiliki ruang partisipasi yang pada dasarnya itu adalah gerbang masuk kepada jalur-jalur si deban. Jadi di anak-anak cocok nek kak bang katakan nundai kita apa ya, Jetro system format si perlu si bantu pertodiakan untuk memiliki format dalam rangka Jetro system. Sungguh ni gelar jelma mergana beberena janandena jabapana piga sininana piga turangna kaide pinakitna resripana duna kari enda jadi peluang untuk kita lebih bisa membuka ruang partisipasi terhadap anak-anak. Maka aku mamreku basrunggunenda gecor-gecor klina lalik jenda langit memberikan penggejap. Engkau ikutan daya pemana persinik kelia mangrana-ngrana kari waspeda amamre pasti ngrana. Kenapa? Minter kali bagian niku gua berita bibi isi ngamanik bang jenda masakit bibi 2 bulan selewat. Endang gua kuidah ya sehat gua bandu carana niku mengerana ya di nandena kesuku. Ketika kita tahu statistik mereka, itu akan jadi peluang kita. Maka kuakap entah-entah ngenda bang dibaci elah karisi darami metode ugar banca krina anak-anak tasi ijo jenda libas kam data statistikna mulai keunggulanna keunikanna gelaula kari pemain musik incaku gereja so jenda dah di pemusik melalakakal tapi mungkin anak-anak kita yang tidak terkoneksi dengan dunia musik RSIT lalik cibal naik gereja dan itu membuat mereka minder dan kebetulan di gereja lain tukang angkat kursi pe tambah ban gerejana dolat dagingna. Bas gereja tak tim ai tinca tambah dolat dagingna. Bas gereja kalakah geser gerbang pe tambah dolat dagingna. Mungkin bacika karisi dalami pola-pola yang bisa membuat mereka merasa bagian dari keluarga besar kita. Kokap baca dia karisi diskusikan terlauhan bang. Ya. Bagaimana lebih sebentar ya bang? Bujur. Ya, bujur pendeta. Kokap nggak cukup diskusi intai bas suari sesendah ya luar biasa minat kita ya. Biasanya kami pendeta jam siwah ngodung PJJ. Enda agak melawan di Siti sebab melala pertanyaan ya bagi diskusi. Ya Gundari masuk kita
ku persembahan. Sebelum persembahan mungkin Momo ya. Momo dari masing-masing PJJ, dari PJJ Galatia dulu. Tadi sudah disampaikan oleh ketua di grup ya, PJJ minggu depan dari Galatia. Tuan rumah adalah Nande Raisa Sembiring Berpurba. Kemudian untuk topik doa nanti doakan keluarga Bapak Patra Sinulingga ya, yang alumni PJJ Galatia ya, sedang mondok di Medan karena Covid. Dan webinar kesehatan yang akan diadakan minggu ini nanti, doakan tolong pendeta Sinulingga untuk didoakan. Dari PJJ lain, PJJ Filipi mungkin atau Korinti ada Momo, silakan disampaikan aja langsung. Open mic. Setelah ini nanti kita akan persembahan. Ada PJJ Korinti, ada Momo? Tidak ada? PJJ seperti biasa ya di hari Senin, Korinti? Ya. Mama mau ngomong, mic-nya masih ya. mati? Ya, oke. PJJ Korinti saya kira nanti kembali lagi ke hari Senin. Ya. Tuan rumah masih kamu Bapak ya? Oke Bang, Bansi, siap. Ya, itu aja. Lalu tolong didoakan Abang B. Tarigan supaya tambah sehat. Oke. Ya, dari Filipi, Momonya, pengurus, Ninta, Rajut. Kami nari Bang, Filipi, untuk tuan rumah minggu depan sektor Filipi, Bapak Anita Ginting. Momo Sideban, Lid. Untuk Momo Sideban, kesehatan untuk orang tua kita, Iting Aditya, Iting Daniel, Bulang Yohanes. Iting Itu saja untuk Daniel, kami Filipi. Bolang Yohanes ya. Iya. Ya. Mankam pendeta kami, pendeta Sinulingga, nggo catat dulu Kak. Topik doanta. Galatian dari keluarga Bapak Patra sakit. Korinti orang tuanta B. Tarigan. Filipi Bolang Daniel, Bolang Yohanes ya. Iting Daniel. Hah? Iting Daniel. Iting Daniel. Bulang ya. Ya. Iting Daniel. Ya Kak ya. Oke. Iting Daniel dan Bolang Yohanes. Oke, sudah cukup nanti untuk doa syafaat kita, dan kita mengumpulkan persembahan nanti di masing-masing grup PJJ ya. Tetap kolektenya masing-masing PJJ. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari kitab Mendenta nomor 350. Bait si pemenar si peduakan, kelengi kebenaran. Kebenaran, berdaulat si jahat, pakaikan kata Tuhan, tahan rasa lalat, geluh lalu bujur, berteruk ukur kin, jalankan kebenaran, maka ukur tenang, berjaga-jagalah. Sikaplah pakai kata Tuhan. Ayat satu aja ya, cukup. Ya, bujur. Gundari masuk kita ku doa persembahan, doa syafaat, terus kenduku doa Bapak kami Pendeta Kristaloni Brusunulingga. Entah ngerana kari saja ya, setelah acara nanti untuk mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Krismas nanti setelah amin. Mari Kak. Ya, tapi so PSD bujur mana Bang Pendeta Krismas kasih mantoton kan Bang, bas doa syafaat.
Gelah kami temandu i kantor Madraman tetap kami semangat dahin, sehat-sehat. Gelah buena dalam kami temandu nakan kelangate melalui pelayanan. 10 kami temandu, telah 10 nak kami sehat-sehat menjuah kelina keluarga. Saja deko. Bujur melala. Mari dagi ras kita artoto kita. Isakan kami bujur man bandu Tuhan ibas jamkar, bas jamberni enda. Arkitekan ibas wari enda. Kami sungguh sangat bersyukur. Arkitekan kami banci kerina perpulungandu guna magikan katandu. Erkelang-kelangkan serayandu. Awang kami pendeta Christmas Barus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Si banci bagikan kami bas berngi wari indah. Si tuhu-tuhu banci pegegahi kami kerina perpulungandu Tuhan. Terlebih-lebih sebagai orang tua. Ibas kami ngajarkan anak-anak kami. Segala tuhu-tuhu Tuhan, labu tangan jasi belaskan kami. Tapi tuhu-tuhu dalam sikap hidup kami. Si banci idah anak-anak kami. Segala tuhu-tuhu kami banci jadi teladan manbana. Ya makana Tuhan kerina kami perpulungan baik kami orang tua. Rikut peras kerina anak-anak kami permata. Kerinalah kami tetap ipasu-pasu Tuhan. Segala tuhu-tuhu katandu sini begikan kami enda. Epe kami ngasup ibas dalan kenca. Di tengah-tengah kegeluhan kami. Terlebih-lebih Bapa Toto kami man bandu. Man kerina perpulungandu. Baik PJJ Galatia, Korinti ras Filipi. Segala Tuhan tetap si masuk ia kerinana. Ibas paksa genduari, paksa pandemi COVID-10 siwa Tuhan. Berbeda ngenda situasi, sini alami perpulungandu. Litnia ibas kesusahan karena ekonomi. Litia bas kecemasan arkitekan situasi COVID-10 siwa. Ras mungkin saja litkang ya Tuhan. Si genduari indah di dalam perawatan karena sakit penyakit dalam tubuhnya. Artoto kami man bandu mindu kami perkuah hatindu. Mari kami tetap sinampati kerina perpulungandu Tuhan. Ibas terbagai-bagai kecibal sini alamina. Segala tuhu Tuhan. Kai pesi jari tengah-tengah geluh kami lana luken kini tekan kami. Tetapi karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Memampukan kami kerina perpulungandu. Ngasup kami dalanisa dengan ngasup kami ngelewati sakerinana. Seh kami tetap pagindatkan kemenangan di tengah-tengah kegeluhan kami. Maka man kerina orang tua kami perpulungandu, kam tetap sinampati ia. Dengan kam tetap Tuhan sindengkehkan kerina pertotona. Rikut peras kerina anak-anak kami permata, agi-agi kami permata. Tuhan Yesus ia tetap disampatin di tengah-tengah kegeluhan. Ibas pendidikan, ibas tantangan-tantangan sini alamina. Pengasup ya tetap mengandalkan kam Tuhan. Segala tuhu-tuhu. Amin gia tantangan sini alami kekelangan kami indah. Baik ibas pendidikan, baik bas pergaulan, mungkin hubungan antara orang tua. Kami ngendeskan kubas tandu berikan hikmat. Man kerina agi-agi kami permata indah. Tuhan si masuk ia. Tuhan si berikan semangat kegeman bana. Segala tuhu Tuhan. Di dalam situasi pandemi COVID-10 siwa indah. Dalam situasi tantangan hidup sini alami nabi. La erbahan catalu agi-agi kami indah. Tapi teruslah ia semangat. Teruslah ia bertekun. Sirbahan Tuhan dungka pagi perkuliahan. Malam atina, malam kel ati orang tua kerinana. Bujur mapandeskan kami kerina kegeluhan perpulungandu. Ibas kerina kecibal sini alamina. Bagi kape Tuhan ertoto kami man bandu. Nangdangi perpulungan jabu-jabu kami. Ibas minggu sirah enda. Baik PJJ Korinti sini lakukan wari Senin. PJJ Filipi wari Selasa. Galatia wari Rabu. Kerinalah kami perpulungan duri kutras anak-anak kami permata.
Tetap kam singyahkan kami kerinana Tuhan. Segala tuhu kami banci muat bagin bas perpulungan jabu-jabu kami. Kami banci saling menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ras alu bagi Tuhan. Kami bebanci terhibur sadara sidebana dengan keeratan hubungan kami. Sadara sidebana bebanci tetap mahuli. Amin giala kami banci jumpai basada ruangan. Tapi kami banci jumpa melalui Zoom meeting. Terpuji termulia Kam, kerana kekelangan kami jadi tuan rumah pe. Tuhan Kam simpesi kapsa, Kam simreken gegah keriahan ukur kesehatan manbana. Segala ia pe tuhu-tuhu, ersikap meriah ukur, guna banci jadi tuan rumah perpulungan jabu-jabu, iba sektor-sektor kami kerinana. Bujur Bapa bagi kapi ertutu kami man bandu, terlebih-lebih man kekelengan kami, serayandu abang kami pendeta Krismas Barus, si enggom babai, perpulungan jabu-jabu kami ibas beringi enda. Tuhan Yesus kam tetap si masu-masu, kekelengan kami, abang kami enda sebagai ketua moderamen, tangkas kap matandu Tuhan, natap kempak keadaan kami genduari bas paksa genduari enda, ibas kerina belang-belang GPKP enda, tentu sebagai ketua moderamen melalakal situhuna tantangan, sini alami abang kami enda, tapi te kami Tuhan. Kami ngasih memberikan gegah manbana, kami ngasih menopang ia dalam setiap keadaan situasi si terjadi tengah-tengah belang-belang GPKP indah. Segala tuhu-tuhu Tuhan, ia sebagai ketua moderamen P, tuhu-tuhu ngasup dengan dipengasup Tuhan di dalam segala situasi guna baik gereja kami GPKP indah tetap di dalam kemuliaan gelaran dosa saja. Terlebih-lebih Bapa man kerina kekelengan kami ibas moderamen Tuhan tetap si masuk-masuk ya kerinana. Kami sirbahan Tuhan ersada ukur kerina kekelengan kami. Abang-abang kami, kakak kami si ibas moderamen. Segala tuhu-tuhu Tuhan alu ersada arihna, ersada ukurna. Kerinana kap keadaan situasi si terjadi tengah-tengah GPKP indah banci kap kerinana itanggulangi terpuji termuliakan Tuhan sampati ya kerinana pasu-pasundulah tetap kegeluhena berikanlah kesehatan sempurna manbana terlebih-lebih Tuhan tambahkan terus semangat sukacita manbana kerinana bagi KP Tuhan pasu-pasundupe keluarga abang kami indah kakak kami selaku serayan selaku Nora bagi permen kami kerinana segala tutu tetap mengasup menopang pelayanan abang kami endah selaku ketua moderamen terpuji termuliakan Tuhan ndeskan kami tuhutu kegeluhana ibas tandu si padia bagi KP Tuhan ertutu kami man bandu man kerina orang tua kami si genduari indah sedang dalam sakit penakit. Totokan kami karena Bapa kami, Bapa Patra Sinulingga, Rikut Rasnande kami, bagi kape nangdangi, Mama kami Betarigan, bagi kape nangdangi orang tua kami, Iting Aditya, Iting Daniel, Ras Bapa kami, Bolang Yohanes, deskan kami kerina kekelengan kami endai bastandu si padia makuah hati donang dangi ia Tuhan mari sampati ia amin dia lit ia si positif COVID-10 siwah lit ka arkiteken umur nasinggo matua te kami nangdangi pertolongan Tuhan man kerina kekelengan kami enda sampati ya bas kesusahan na Tuhan pegegahi kini tekena pegegahi pengarapena terlebih-lebih berkati makanan minumannya berkati nangdangi tambar sini pakai kena berkati semangat kehidupan na Tuhan segala tutu kekelengan kami enda banci dipulihkan ibas sakit penakit nanari bagi kapi karena persembahan si pekulung kami ibas jabu-jabu kami sekalak-sekalak ndeskan kami dem alu keriahan ukur man bandu jana Tuhan pengasup kami selaku gerejandu
Guna kami banci memakai kensa untuk kemuliaan gelar Lusibadia, ibas persekutuan, kesaksian bagi bebas diakonia. Terpuji termuliakan Tuhan, eda masih jadi pertoton kami, sindeskan kami erkelang-kelangkan anakmu, Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgeluh, singgo ngajari kita ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu iperbadiamin, ralamin rajandu, selamin pratendu basduninda bagini surga. Berikan man kami makan cukup bersuari senda enda, alami salah kami, bagi nami kami salah kalah kempa kami, olamin kami babakang kubas berjuang, ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kapsi mada gini rajaan, ras, tidak kadepahna, amin. Bujurman Pendeta Kristaloni Brusnulingga, Cinta Godung, kami pribadi, Pertua Bapak Lala Tarigan sebagai moderator, minta maaf, adilit salah-salah kata. Pendeta mungkin udah lupa sama aku, kita jumpa terakhir 20 tahun yang lalu Pendeta. Mupel Moria tahun 2000, Mupel Pusat. Pendeta saat itu main keyboard dan saya pakai keyboard Pendeta. Dibawa Pendeta Hermanto Tarigan dari Binjai. Aku Efron Tarigan Pendeta Binjai. Iya. Kapan gue pakai sangam kita ada pula lagi lupa Pendeta. Iya. Ya, jadi ini akhir acara kita dari Pendeta Kristaloni, mungkin ada sampaikan ucapan terima kasih kepada pendeta kita, Kak, mewakili kita semua. Ya, bujur Pertua Bapak Lala, bujur man kam PJJ Galatia, sehingga erbahan kita PJJ gabungan ibas wari enda, bujur man kerina perpulungan bagi PAG-agi kami Permata, anak-anak kami Permata, si banci bergabung ibas perpulungan jabu-jabu enda, terlebih-lebih bujur man abang kami, abang kami Ketua Mudramen, abang Pendeta Christmas Barus. Jadi bujur melalabang atas kesempatan du ibas beringi enda, singgom melalakel idatkan kami uga ngajar ya, terlebih-lebih bagi kami si muda dengar. Jadi sangat terberkati akap kami labu terjeng kami, tapi kerina perpulungan adi ngerana lah suruh kerina merasa terberkati oleh firman yang sudah kami bagikan untuk hari ini. Jangan bagi janjindu, anangdangi liturgi akap kami tetap pasti akan kami ayak-ayak kami begilah gela olah Medan saja ngenca sekitar Kak Banjai bang, tapi sejogja. Jadi itu sangat penting sekali, sebab baginda Nina Pertua Bapak Lala bagi Abang Pertua Bapak Gebi, di sini memang ruang Permata dan kedudukan liturgika dan musik itu sangat luar biasa bagi. Jadi ya maka siap-siap kenduka karewa tundu Bapak PKM kari rapat koordinasi bapak kami bagilah. Jadi akan kami koordinasikan lagi ngerana kakari kita untuk ke depan. Harapkan kami tetap lakam pagi bosan-bosan guna ngajari kami, apalagi kami selaku agindu jenda, kami pasti akan melalang lingkungan kami nangdangi kam. Jadi bujur sekali nari, Tuhan si masu-masu sehat pek eda, sehat pek amin kami kerinana. Amin. Amin. Bujur melala sampai sehat. Ya. Oke pendeta, kita bisa buka kamera semua, kita foto bersama. Mungkin Nopri bisa screenshot ya, foto, ya bisa pakai gaya, gini boleh, boleh gini. Ya. Itu untuk terus si buka. Oke. Buka semua itu dari Jambi itu ada tuh Pendeta Maranatha. Oh ya, pendeta. Pendeta Maranatha hadir, semua tolong dibuka ya supaya foto. Berapa kali foto protokol? Makaban gaya nani dikurang. Berapa kali? Nopri berapa kali? Berapa slide?
Udah? Ya, slide 1. Ya, 3 slide. 3 slide. Slide 1. 1, 2, 3. Oke? Ya, sekarang slide 2. 1, 2, 3. Oke? Mantap. Slide 3 terakhir. 1, 2, 3. Ya, Bujur kita Krina, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bujur pendeta. Bujur pendeta baru. Pendeta. Pendeta Esra. Udahlah jumpa bertrompet. Ya, sehat. Bujur pendeta. Ya, adik Bu Esra, kakak Jeli Tuna, Bro Milana, Nora, Terima kasih. Ada dari user-usernya. GBKP Pujabe kita seringan lakel terlupakan sekal teremna jelanan walit simatuyana lit kade bandekah lanai jumpa lanai tehna tuturna emakala wis kegia kita nadingkeun tanah karo si malam ulah lupakeun mimpi kapindah memang cipta pantang ulah lupakeun gibi kapindah amin perdalan tagi ambelah labu perkade kaden tasirang nandi bapa turang lupakan gibi kapindah amin perdalan tagi ambelang labu perkade kaden tasirang nandi bapa turang. Bujur Man Bandu Pendeta Krismas Imanta Barus. Bujur Mandanta Kerina. Bo terlaksana lo menghuli iban kami ibas PJJ Galatianari. Diharapkan kami PJJ Sidebek maju berperan serta pagi undang modera menang. Siap. Bujur kita Kerina. Ya, Bujur kita Krina, sehat-sehat sampai jumpa. Aku lagi kala biasa naik kunggu sikapkan beruginting dapur mah. Oh ya. Kita bikin beruginting. Bikin kita berugintingnya Melias. Ma bagian ini tanam de Eko. Apalagi begitu manik, lebih kal. Ada yang ngodat kiki ni penggo bagai mami. Bujur. Ya. Hari kita beristirahat. Luar biasa, hari ini bisa sampai lewat jam 9. Ya, mantap ya. Terima kasih Menkempu Andida, Kempu Ina, Ras Kempu Edimon yang telah membantu PJJ Galatia di dalam memfasilitasi dan menciptakan pertemuan ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di hari-hari mendatang. Amin. Mantap, menjual-jual. Lanjut. Patamkan ken. Patamkan kakin dan wesmin. Ya, tadi ada dari Jambi, ada dari Palembang. Iya. Itu dari Jambinya masih. Iya. Iya, makanya udah
udah lama kita. Kamu Beni kan. Bicara anakku. Halo, bicara anakku ya. Susi mana Susi mana? Sedang masak. Oh, ya. Ke pasar malam-malam, kamu. Pasar malam. Ya habis PJJ-nya 1 jam 2 jam lebih ini. Iya. Gak terasa. Salam ya sama Susi, sama Salom, sama Rahel. Ya. Bujur. Halo Ina. Halo Mami. Sehat. Tanggal berapa kalian berangkat ke Bangladesh? Tanggal 12, Kak. Oh, tanggal 12. Selamat jalan ya. Tempat baru, Tuhan berkati. Tambah sukses di Bangladesh. Ya. Di anggota PJJ yang terjauh nanti di Bangladesh. Ya. Tapi tetap ikut PJJ loh. Kalau Zoom ya paling rajin. Ya, oke ulang. Istirahat kita ulang. Oke. Sudah lewat jam 11 mungkin ya. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Sampai bertemu lagi. Ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kempu Adida ya. Kasih Bulan. Ya. Kontaknya tidak terlalu lama, kita memutuskan cepat saja terus jadi. Iya, memang harus begitu. Jadi kita harapkan bulan depan juga kita akan undang 1 kali lagi dari luar. Tapi itu dari Galatia, mungkin kalau mau gabung yang lain nggak apa-apa lah. Oke. Biar rame. Oke. Adi Bapak Yeseko bilang aku darat ya kari, maka darat. Kali bubu, pulang duit udah. Kali bubu darat. Oke, yuk.